Supreme Martial God Technique. Bab 971-980. Bab 971 Undangan, penolakan, akhir penilaian. Dihadapkan pada perkataan lelaki tua berambut putih ini, Wu Yun tidak terkejut. Seseorang di istana pangeran distrik menginginkan nyawanya, meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit. Tetapi Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti pangeran ketiga. Karena mereka yang membunuhnya sebelumnya tertarik dengan perintah hadiah. Tapi Wu Yun masih bertanya ragu-ragu. Seseorang di istana pangeran distrik menginginkan nyawaku. Itu pangeran ketiga, kan? Bukankah pangeran kedua sudah memberi perintah? Pangeran ketiga menginginkan nyawaku. Karena kalian semua mengetahuinya, kenapa kalian tidak menghentikannya? Dia berkata, apakah aku tidak memblokirnya? Tiba-tiba, dia berkata seolah-olah dia tiba-tiba menyadari, maksudmu kamu ingin pangeran kedua langsung memblokir pangeran ketiga? Oh, kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang kamu katakan di ruang pemeriksaan hanyalah sebuah keributan. Apakah menurutmu pangeran kedua benar-benar akan berselisih dengan pangeran ketiga karena kamu, orang luar? Dengan kata lain, pangeran kedua telah memberikan penjelasan kepada semua orang dengan mengeksekusi Li Ziyuan di depan umum. Murid Wu Yun sedikit menyusut, meskipun dia sudah menduganya. Tapi masih agak terkejut. Masalah kepentingan resmi ini terlalu rumit. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih itu melanjutkan, namun, jika kamu menjadi milik pangeran kedua, maka masalahnya akan berbeda. Bagaimana mengatakannya? Wu Yun sedikit terkejut dan bertanya dengan santai. Namun dia segera menyadari bahwa pangeran kedua mungkin mengirim orang ini ke sini hanya untuk langkah ini. Meskipun dia tidak mengungkapkan kekuatan apapun yang jauh melebihi orang biasa di kota Xingling. Tetapi Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa dengan jaringan intelijen pangeran kedua, saya khawatir dia telah mengetahui tindakan luar biasa itu di Akademi Tianlong. Belum lagi yang lainnya, bicarakan saja tentang kultivasi Wu Yun dalam 3 bulan itu, yang merupakan lompatan yang hampir menakutkan. Ini cukup membuktikan bahwa potensi Wu Yun pasti jauh melebihi orang biasa. Namun, satu hal yang tidak diharapkan Wu Yun adalah, kalau saja ini cukup, itu tidak akan cukup untuk menggoda pangeran kedua. Orang-orang kuat di istana pangeran distrik tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang benar-benar menyentuh hati pangeran kedua adalah apa yang dikatakan pengawal pribadinya, lelaki tua berambut putih di depannya, kepadanya. Sementara Wu Yun berpikir, dia hanya mendengar lelaki tua berambut putih itu melanjutkan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa pergi bersamaku menemui pangeran kedua sekarang. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak pergi, aku akan segera pergi. Saat itu, kamu akan mati. Ini adalah penghidupan, tidak ada yang akan peduli padamu lagi. Ngomong-ngomong, jangan mencoba berpikir bahwa kemampuanmu sendiri atau kekuatan Akademi Tianlong kecilmu dapat melawan keinginan pangeran ketiga untuk membunuhmu. Latar belakang istana pangeran distrik adalah kamu tidak pernah bisa membayangkannya, meskipun itu hanya latar belakang pribadi pangeran ketiga. Sekarang hanyalah permulaan. Tentu saja, jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Pangeran kedua berkata bahwa selama kamu masih hidup, dia akan menunggumu kapan saja. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua berambut putih itu berhenti berbicara. Wu Yun juga tidak menjawab. Dia tidak mempertanyakan perkataan lelaki tua berambut putih itu. Namun sekali lagi, dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Sebaliknya, perkataan lelaki tua berambut putih itu justru membangkitkan rasa penasaran Wu Yun. Dia ingin melihat metode apa yang akan digunakan ketiga pangeran ini untuk menghadapinya. Tapi Wu Yun tidak langsung menolak. Dengan amarahnya, dia seharusnya langsung menolak. Tentu saja, dia bukan milik pangeran kedua yang memiliki niat tidak diketahui. Wu Yun tidak pernah menjadi orang yang mau bergantung pada orang lain. Belum lagi istana pangeran distrik Yanbei yang kecil, dia tidak akan pernah tergoda bahkan oleh undangan dari istana seni bela diri. Namun alasan kenapa dia ragu-ragu adalah karena istana pangeran distrik memiliki apa yang dia inginkan. Setidaknya pasti ada 7 buah rempah. Faktanya, mungkin 5 buah spiritual yang hilang dalam pemurnian pil pemulihan Baiguo semuanya tersedia di istana pangeran. Wu Yun sedang mempertimbangkan apakah dia harus menyerah demi Liu Moyan.
Namun, jelas Wu Yun tidak melakukan ini. Setelah merenung sejenak, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, bisakah Anda menunggu sementara saya menyapa pangeran kedua? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda ingin memenangkan hati saya, mohon maafkan saya karena tidak mampu menurut. Apakah kamu tidak takut mati?" Lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba mengangkat matanya. Begitu lampu menyala, dia bertanya, "Orang tua, kenapa kamu banyak bicara yang tidak masuk akal? Kakak laki-lakiku bilang dia tidak mau pergi, jadi dia tidak mau pergi. Berhenti bicara yang tidak masuk akal. Saatnya berjalan," kata Balbert sembarangan. Setelah mendengarkannya begitu lama, saya mungkin tahu alasannya. Sederhananya, pangeran ketiga ingin membunuh Wu Yun, sedangkan pangeran kedua ingin mengambil kesempatan untuk memenangkan Wu Yun untuk kepentingannya sendiri. Adapun mengapa pangeran kedua ingin memenangkan hati Wu Yun, dia tidak memikirkan hal rumit seperti itu. Begitu Balbert selesai berbicara, hati Wu Yun tiba-tiba menyusut. Teknik mata tajam diaktifkan dan dia menatap lelaki tua berambut putih itu. Sepertinya dia takut akan marah dan menyerang burung botak itu. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, akan sulit bagi burung botak itu untuk menghindar dalam jarak sedekat itu. Untungnya, kekhawatiran Wu Yun tidak diperlukan. Lelaki tua berambut putih itu hanya melirik burung botak itu sekali lagi dan berkata, "Aku berkata, jangan memaksanya, kembalilah ketika kamu ingin datang." Setelah mengatakan itu, dia muncul begitu saja dan menghilang dari mata Wu Yun. Bahkan teknik pupil menusuk Wu Yun hanya menangkap permukaannya saja, dan tidak sepenuhnya memahami bagaimana orang ini menghilang. Jika dia hanya ingin menyerang burung botak itu, mungkin akan sulit untuk bertahan melawannya. Tingkat kultivasi di alam kesengsaraan sungguh menakutkan. Setelah lelaki tua berambut putih itu menghilang, burung botak itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Aku tahu orang ini tidak punya niat baik karena dia tidak melakukan apapun untuk menunjukkan kesopanannya. Hanya karena pangeran kedua masih menginginkannya. Kamu bekerja untuknya, itu hanya mimpi." Wu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Burung botak melanjutkan, "Baiklah, saudaraku, orang ini harus pergi. Sekarang kita bisa melepaskan dan melakukannya. Coba saya lihat betapa kuatnya jiwamu." Wu Yun menerima memikirkan pikiran-pikiran di benaknya, jiwanya perlahan-lahan dilepaskan. Keduanya mulai mencari monster itu. Saat ini, hari keempat sudah larut malam. Ini hari terakhir sebelum penilaian berakhir. Hari berlalu dengan cepat. Hasilnya juga sesuai harapan Wu Yun. Wu Yun memimpin burung botak itu dan berlarian di hutan sepanjang hari. Dia tidak berhenti sampai batas waktu akhir penilaian. Karena kematian Xiao Shen, Wu Yun pun mengambil kembali semua inti spiritual di tangannya. Selain itu, dia mengandalkan inti roh yang dia buru hari ini dengan bantuan teknik pengendalian binatang jiwa dewa. Setelah menghitung jumlah inti spiritual di cincin penyimpanan, itu jauh melampaui jumlah ideal Wu Yun. Tentu saja, Wu Yun tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Jika Anda hanya memastikan bahwa Anda mendapat tempat pertama, Anda tidak perlu berusaha keras. Dan di hari terakhir ini, tidak ada lagi yang mengganggu Wu Yun. Orang tua berambut putih telah pergi. Tapi orang-orang lainnya juga takut dengan metode keras lelaki tua berambut putih itu. Bahkan jika tidak ada orang yang mengintip pada saat itu, mereka pasti sudah mendengar kabar. Mereka semua pergi ke tempat yang jauh dari Wu Yun. Setiap kali dia merasakan setengah aura Wu Yun, dia langsung lari. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 972 Pembingkaian. Hari terakhir telah berakhir. Penilaian sudah selesai. Satu demi satu, kerumunan meninggalkan hutan tempat diadakannya penilaian perburuan binatang. Pintu keluar dibuka selama 1 jam. Seperti biasa ketika Tathagata datang, puluhan juta orang menunggu semua orang keluar dari penilaian. Pada saat yang sama, 10 perguruan tinggi besar, 5 kekuatan tingkat tinggi utama, serta manajer Yun dan yang lainnya juga menunggu Wu Yun dan yang lainnya muncul di pintu masuk. Wu Yun dan Balbert adalah orang terakhir yang keluar. Ketika mereka meninggalkan pintu masuk, semua orang yang bisa keluar di depan mereka keluar. Orang-orang lainnya tewas di dalam. Mereka meninggalkan tempat ini begitu pintu masuk baru saja dibuka.
Ketika Wu Yun dan Balbert meninggalkan hutan berburu, itu sudah mendekati ujung pintu keluar. Namun, saat mereka meninggalkan pintu keluar, beberapa penjaga dari pusat pemeriksaan segera saling berhadapan dengan pedang dan langsung menahan mereka. Pada adegan ini, Wu Yun dan burung berambut botak terkejut. Dia melirik orang-orang di sekitarnya. Saya melihat wajah orang-orang ini penuh dengan ketidakpedulian. Nyatanya, mata kedua orang yang hadir dipenuhi amarah. Kedua orang ini adalah Feng Yidao, dekan Universitas Fengcheng, dan Yu Yunzi, dekan Universitas Yufeng. Namun dibandingkan dengan wajah Feng Yidao yang penuh niat membunuh, wajah Yu Yunzi lebih dipenuhi kebingungan selain kemarahan. Melihat adegan ini, Wu Yun samar-samar sudah bisa menebak sesuatu. Akhirnya, matanya tertuju pada wajah Wu Sengling. Di tanah, ada mayat saudara laki-laki Tang Zicheng dan Yu Chengqiao. Adapun Tang Zifeng, yang awalnya baru saja digulingkan tetapi sekarang sudah meninggal, saya khawatir itu adalah kesalahan mereka. Pada saat ini, Wu Yun semakin yakin dengan kecurigaannya. Sepertinya saya telah direncanakan oleh orang-orang ini. Sayangnya, orang-orang ini sudah menceritakan semua yang terjadi di hutan perburuan. Pada saat yang sama, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka mungkin sengaja menyembunyikan masalah kultivator di alam kesengsaraan. Tentu saja, murid-murid Universitas Fengcheng dan Universitas Yufeng terbunuh. Kesalahannya mungkin ada pada dia dan Balbert. Meski aneh, orang-orang ini meninggal secara tragis, dan semuanya berakibat fatal dalam satu gerakan. Dengan tingkat kultivasi Wu Yun, dia mungkin tidak dapat melakukan ini. Tapi seperti kata pepatah, begitu banyak orang yang bersaksi pada saat bersamaan. Saya khawatir mereka tidak akan banyak berpikir. Rasa bersalah ini tidak diragukan lagi ditimpakan pada Wu Yun dan Balbert. Karena wajah orang-orang saat ini sudah membuktikan segalanya. Saat Wu Yun membuat spekulasi, dia hanya mendengar manajer Na Yun berbicara dengan marah. Wu Yun, kamu sangat berani. Apa yang kukatakan padamu saat kamu pergi? Aku bilang kita bisa memperjuangkannya, tapi tidak ada kematian atau cacat yang diperbolehkan. Bagaimana kamu menjelaskan 5 nyawa di lapangan ini? Wu Yun mengikuti arah jari manajer Yun. Melihat tubuh Yu Cheng Xiao dan yang lainnya di tanah. Wajahnya muram, dan dia memikirkan tindakan balasan. Kalau diartikan sesuai fakta, percuma saja. Belum lagi tidak ada yang akan mempercayainya, bahkan jika mereka mempercayainya, Wu Yun akan tetap mati. Suatu ketika urusan pangeran kedua bocor dari mulut Wu Yun. Saat itu, meskipun orang-orang ini tidak membunuh Wu Yun, pangeran kedua pasti akan mengirim orang untuk membunuhnya secara langsung. Sementara Wu Yun berpikir, dia hanya mendengar diakon itu berteriak dengan marah. Wu Yun, sia-sia kami berusaha keras melindungimu di bawah tekanan pangeran ketiga. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Ini sangat memilukan bagi kami. Wu Yun melihat kekecewaan di wajah Diaken dan merasakan di dalam hatinya agak tidak nyaman. Diakon itu agak baik padanya. Apalagi ketika seorang diakon mengucapkan kata, berkecil hati, Wu Yun selalu merasa tidak nyaman di hatinya. Namun untuk saat ini, saya tidak dapat memikirkan penjelasan yang lebih baik. Karena tidak ada yang akan percaya dengan apa yang dia katakan saat ini. Di satu sisi karena prasangka, di sisi lain juga karena perkataan orang lain. Ketika semua orang mengatakan Anda membunuh seseorang, meskipun Anda tidak membunuh seseorang, Anda tetap melakukannya. Setelah merenung sejenak, Wu Yun akhirnya berkata, semuanya, saya, Wu Yun, tahu bahwa saya memiliki hati nurani yang bersih. Adapun mengapa mereka meninggal, saya khawatir Anda tidak akan mempercayai apa yang saya katakan, jadi Anda mungkin juga baiklah, jangan katakan apapun. Saat dia berbicara, mata Wu Yun terpaku. Menatap orang-orang di perguruan tinggi yang tersisa. Kamu bajingan, Wu Yun, Yuan Yuxing, kalian dua binatang jahat, kamu membunuh muridku Tang Zifeng dan Tang Zicheng. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Feng Yidao, dekan Universitas Fengcheng, mengambil beberapa langkah ke depan. Datang langsung ke Wu Yun. Yu Yunzi juga mengambil beberapa langkah ke depan dan meraung, Wu Yun, Yuan Yuxing, aku tidak menyangka kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Bukankah aku memperlakukanmu dengan buruk? Inikah caramu membalasku? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Wu Sengling lagi. Din Wu, ini adalah murid-murid baik yang Anda ajar.
Saya menghormati Anda dan memberi Anda wajah. Saya tidak akan membunuh mereka, tetapi Anda harus memberi saya penjelasan yang memuaskan. Wu Sengling menarik napas dalam-dalam. Melihat Wu Yun dan burung botak, matanya sedikit berkedip. Dia mungkin mengetahui karakter Wu Yun dan tidak akan membunuh tanpa pandang bulu. Namun dia sangat yakin bahwa Wu Yunro benar-benar ingin membunuh mereka, dan dia pasti memiliki kekuatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah Wu Yun dan yang lainnya membunuh orang-orang ini. Dia tidak pernah berbicara. Setelah mendengar kata-kata Yu Yunzi, dia menjadi tenang. Berjalan ke Wu Yun dan Balbert. Dia berkata, Wu Yun, tidak peduli apa yang terjadi, saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, saya tidak dapat melindungi Anda. Wu Yun memandang Wu Sengling, merenung sejenak, dan berkata, Din, jika saya katakan bahwa semua ini adalah... Apakah kamu percaya itu dilakukan oleh seorang kultivator di alam kesengsaraan? Brengsek, saat ini, kamu masih di sini berbicara omong kosong. Wu Yun baru saja menyelesaikan kata-katanya, tetapi dia hanya mendengar Feng Yida meraung. Seorang penggarap alam kesengsaraan. Kebohongan Anda terlalu tidak realistis. Tahukah Anda bahwa di seluruh distrik Yanbei kita, kecuali beberapa kekuatan tingkat tinggi yang hadir di sini dan Istana Pangeran Distrik, tidak ada penggarap alam kesengsaraan sama sekali. Dan mereka semua adalah senior yang sangat dihormati. Maksudmu, para senior dari alam kesengsaraan dari pasukan tingkat tinggi ini masuk dan membunuh orang? Atau orang-orang kuat dari Istana Pangeran Distrik masuk dan membunuh orang? Feng Yidao menyelesaikan kata-katanya. Wu Sengling juga melanjutkan, Wu Yun, saya selalu berpikir kamu sangat pintar, tapi bagaimana kamu bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, bagaimana kamu bisa menjelaskan mengapa orang-orang kuat ini berada dalam masa kesengsaraan? Alam ingin masuk, bunuh mereka. Feng Yidao juga dengan santai setuju, itu hanya lelucon. Seorang kultivator yang bermartabat di alam kesengsaraan akan mempermalukan murid-murid ini di kampus kita. Selain itu, bagaimana mereka bisa masuk? Bahkan jika seorang kultivator di alam kesengsaraan dapat melakukannya, Anda dapat membuka segel secara langsung tanpa melewati tempat penilaian, tetapi pasti akan ada reaksi di tempat penilaian. Wu Yun, tipuanmu dalam mengarang kebohongan sungguh murahan dan konyol. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun tidak berkata apa-apa. Burung botak itu juga memandang Wu Yun yang ingin mengutuk. Tapi Wu Yun menghentikannya dengan matanya. Wu Yun, apalagi yang ingin kamu katakan? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, maka kamu akan segera dihukum. Kata manajer Yun dingin. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 973 Jalan Buntu. Wu Yun menatap manajer Yun dengan dingin, lalu menatap semua orang di sekitarnya satu persatu. Dia tidak mengatakan apapun. Karena dia tahu apapun yang dia katakan saat ini adalah mubazir. Cukup jangan buang-buang napas. Wu Sengling memandang Wu Yun dan yang lainnya, membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Feng Yidao mendesak secara langsung. Manajer Yun, menurutku, tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata dengan dua orang keras kepala ini. Ayo kita lakukan. Murid kita semua terjadi selama penilaian. Hari ini, kamu harus memberiku Feng Cheng Chol Lege dan penjelasan yang memuaskan dari Yu Feng Chol Lege. Mata manajer Yun menjadi dingin dan dia berkata, kemarilah, ambil tindakan. Pertama, otot dan pembuluh darah tangan dan kaki kedua orang ini akan dihancurkan, dan mereka akan dibawa ke penjara langit dan dilaporkan ke Istana Pangeran Distrik untuk hukuman. Murid Wu Yun bergerak-gerak. Saat dia hendak berbicara, dia hanya mendengar burung botak itu memarahinya secara langsung. Siapa yang berani menyentuh adikku, aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitarnya tercengang. Jelas dia tidak menyangka kalau anak ini berani mengatakan hal seperti itu. Dan Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Dia sudah bisa merasakan fluktuasi aura samar dari burung botak itu. Rupanya burung botak siap beraksi. Pria botak, jangan impulsif. Wu Yun segera menghentikannya dengan suara rendah. Meskipun saat ini tampaknya jalan buntu, masih ada ruang untuk perbaikan. Jika burung botak itu terekspos, kemungkinan besar ia akan mati.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yun, burung botak itu memberinya tatapan bingung. Namun ia juga menuruti pengaturan Wu Yun dan langsung menyembunyikan aura yang hendak meledak. Pada saat yang sama, manajer Na Yun terdengar memarahi. Kamu bajingan, kamu juga termasuk di antara mereka yang dihukum. Beraninya kamu mengatakan kata-kata yang mengancam seperti itu sekarang. Kamu sangat kejam. Pantas saja kamu melukai begitu banyak murid ketika pertama kali datang ke tempat penilaian. Ada jeda. Saya melihat manajer Yun melirik penjaga di sekitarnya dan memarahi, ayo kita lakukan. Awalnya saya sedikit skeptis, tetapi saya tidak berharap mereka begitu sombong. Sekarang saya semakin yakin bahwa murid-murid ini ada di lapangan. Adalah. Kedua orang nakal ini membunuhnya, jadi ayo kita bunuh dia terlebih dahulu. Ya. Sekelompok penjaga setuju dan segera mengambil tindakan. Tepat saat mereka hendak menangkap burung botak itu. Saya melihat Wu Yun melepaskan diri dari kekangan beberapa penjaga di belakangnya dan bergegas menuju burung botak itu. Tunggu, apa yang ingin kamu lakukan? Manajer Yun meraung. Wu Yun, kamu. Wu Sengling sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus berkata apa. Feng Yidao melompat tepat ke belakang Wu Sengling dan memarahi. Manajer Yun, berhentilah berbicara omong kosong dengannya dan lakukanlah. Jika Anda tidak melakukannya, maka saya akan melakukannya sendiri. Saat dia berbicara, ada aura samar mengalir di sekelilingnya, dan alam pencerahan sudah mengelilinginya. Jangan khawatir, Dekan Feng, saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Manajer Yun sedikit mengangkat tangannya dan hendak memberi perintah lagi. Tunggu. Tapi sebuah suara tiba-tiba keluar, dan terdengar sangat tiba-tiba di area ini. Saat semua orang mendengar suara ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Karena mereka sudah sangat familiar dengan suara ini. Itu adalah suara pangeran ketiga dari Istana Pangeran Distrik. Semua orang melihat ke belakang, dan tentu saja. Saya melihat pangeran ketiga memimpin beberapa penjaga alam pencerahan, melangkah dari belakang. Pangeran ketiga. Semua orang yang hadir memberi hormat padanya. Melihat kedatangan orang ini, Wu Yun dan Balbert saling berpandangan dan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hati mereka. Ekspresi Wu Sengling juga berubah. Segera, saya mendengar Wu Yun berbisik kepada burung botak, pria botak, Anda akan bertindak sesuai dengan kesempatan. Jangan impulsif. Saya akan menyelesaikan semuanya. Ingat, jangan impulsif. Saudaraku, keluar. Bahkan jika itu di depanmu. Burung botak masih tidak memiliki rasa takut yang besar dalam pertarungan semacam ini. Tapi Wu Yun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada begitu banyak kultivator alam pencerahan yang hadir, itu tidak akan ada gunanya bagi kita, dan bahkan akan memaksa kita langsung ke jalan buntu. Ikuti perintah saya, Anda sudah lupa lelaki tua berambut putih dan apa yang kita katakan. Jika kita benar-benar terpaksa melakukannya, kita cukup menggunakan triknya. Burung botak itu mengerutkan kening karena bingung, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, saudaraku, maksudmu, mari kita menyerah. Ketika kamu datang ke pintu pangeran kedua, kamu. Sebelum Balbert bisa berkata apa-apa, Wu Yun langsung menghentikannya. Saya melihatnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya punya pengaturan sendiri. Pernahkah Anda berpikir bahwa masalah ini sudah direncanakan oleh pangeran kedua sejak awal? Dan ini membingkai drama dan penampilan pangeran ketiga saat ini, mungkin juga dalam rencananya. Jika prediksiku benar, semua ini adalah caranya untuk membuat kita menyerah sepenuhnya padanya. Burung botak itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Wu Yun, lalu matanya tertuju pada pangeran ketiga. Anda bisa melihat ketidakpuasan di matanya ketika dia melihat pangeran ketiga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat keduanya berbicara, pangeran ketiga bertanya, Manajer Yun, apa yang terjadi? Ini jelas merupakan pertanyaan yang berlebihan. Jika dia tidak tahu apa yang terjadi di sini, mengapa dia ada di sini? Meskipun Guan Qiyun juga mengetahui hal ini. Namun dia tetap berlutut dan menjelaskan masalahnya kepada pangeran ketiga persis seperti apa adanya. Benar saja, pangeran ketiga mengangkat alisnya. Seringai tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Kemudian matanya menunduk, dan dia berkata, beraninya kedua pelaku kejahatan ini melakukan hal-hal yang melanggar aturan penilaian. Siapapun yang datang ke sini akan segera dieksekusi. Baik, Yang Mulia.
Segera setelah pangeran ketiga selesai berbicara, beberapa orang di belakangnya penjaga dengan tingkat pencerahan segera mengangguk dan bersiap untuk mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini, mata Wu Yun tenggelam. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar Wu Sengling ragu-ragu dan berjalan ke sisi Wu Yun. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, "Pangeran ketiga, saya khawatir masih ada keraguan tentang masalah ini, mengapa tidak?" Keraguan. Sebelum Wu Sengling selesai berbicara, pangeran ketiga mengambil alih topik dan berkata, "Ya, kamu benar. Masih ada keraguan." Setelah mendengar ini, pupil Wu Yun sedikit menyusut, dan dia sepertinya mengharapkan sesuatu yang lebih buruk. Benar saja, pangeran ketiga berkata, "Ya, ada keraguan, memang ada keraguan. Kemarilah, tahan Wu Sengling, dan bersama Wu Yun dan yang lainnya, langsung menjatuhkan hukuman mati, lalu segera melakukan interogasi Akademi Tianlong. Jika ada yang ditemukan tidak setia kepada keluarga kerajaan di daerah kami akan dibunuh tanpa ampun." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Wu Sengling bertanya dengan nada mencela, "Pangeran ketiga, apa maksudmu?" Pangeran ketiga mencibir, "Wu Sengling, aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu mengingatkanku, aku akan lupa itu. Itu mereka berdua. Bagaimana kamu bisa memiliki keberanian seperti itu di usiamu? Saya khawatir semua ini direncanakan oleh Anda, kan? Tujuannya adalah untuk menghancurkan perguruan tinggi lain satu persatu. Mulai sekarang, Universitas Tianlong Anda akan menjadi satu-satunya kekuatan perantara di distrik Yanbei, bukan?" Mendengar ini, semua orang tercengang. Terjadi keributan. Tampaknya memang demikian adanya. Dan Feng Yidao mendengus dingin, "Wu Sengling, ternyata kamu berada di balik semua ini. Apakah kamu ingin menghancurkan kami selangkah demi selangkah?" Yu Yunzi juga mengubah wajahnya dan berkata, "Wu Sengling, kamu telah memberiku begitu banyak percaya. Anda bahkan membantu Anda tanpa pamrih. Saya tidak pernah berpikir Anda akan melakukan hal kotor seperti itu, Wu Sengling, mulai sekarang, Akademi Yufeng kami dan Akademi Tianlong Anda akan dipisahkan oleh dunia, dan kami tidak akan pernah memiliki kontak satu sama lain. Lainnya sampai mati." Wu Yun memandang Wu Sengling, hanya untuk menemukan bahwa Wu Sengling juga sedang menatapnya. Jejak rasa bersalah muncul di mata Wu Yun. Karena semuanya, dari awal, sejak mereka masuk Akademi Tianlong, air berlumpur ini telah dibawa ke Akademi Tianlong. Meskipun Wu Sengling tidak berdiri ketika manajer Yun memerintahkan untuk memotong urat tangan dan kaki mereka. Tapi Wu Yun bisa mengerti. Mungkin inilah yang dikhawatirkan Wu Sengling. Jika kamu hanya menutupi dan digigit oleh mereka, itu akan membahayakan seluruh akademi. Atau mungkin Wu Sengling, seperti Wu Yun, sudah menduga pangeran ketiga akan tampil di belakang layar. Tapi Guan Xiyun hanya melakukannya untuk pertunjukan dan tidak benar-benar melakukannya. Itu sebabnya saya tidak berbicara sebelumnya. Namun bagaimanapun juga, saat ini, krisis yang menghadang mereka semakin besar. Bahkan Akademi Tianlong pun terlibat. Dan Yu Yunzi telah salah memahaminya. Namun, meski Wu Yun merasa bersalah, tidak ada rasa bersalah di mata Wu Sengling. Matanya tegas. Meskipun dia tidak berbicara, tapi matanya mengungkapkan banyak informasi kepada Wu Yun. Wu Yun sepertinya memahami makna tersembunyi di mata Wu Sengling, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat ini, pangeran ketiga melihat ketiga penjaga di belakangnya dan memarahi. "Apa yang kamu tunggu? Ambil tindakan. Bunuh mereka bertiga." "Iya nih." Ketiga penjaga ini semuanya adalah kultivator tingkat pertama dari alam pencerahan. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi alam pencerahan Wu Sengling tingkat ketiga. Namun mereka lebih kuat dalam jumlah. Saya melihat beberapa orang berjalan menuju Wu Yun dan yang lainnya. Seperti dugaan Wu Yun. Wu Sengling merendahkan suaranya dan berkata, "Wu Yun, aku akan menahan mereka nanti, dan kalian berdua akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak peduli apakah kamu melakukannya atau tidak, dan aku tidak peduli apakah itu benar. Benar atau salah. Saya harus melindungi kalian semua. Sekarang saya hanya meminta satu hal. Setelah Anda melarikan diri, cobalah yang terbaik untuk menyelamatkan Akademi Tianlong." Saat Wu Sengling berbicara, Feng Yidao juga berkata, "Pangeran ketiga, anggap aku di antara mereka. Hari ini,
Aku akan membunuh dua bajingan yang membunuh murid kesayanganku dengan tanganku sendiri. Mendengar kata-kata ini, wajah Wu Sengling berubah secara tragis. Jika hanya 3 penjaga di alam pencerahan tingkat pertama ini, dia mampu menghentikan mereka bertiga sebelum ada yang bereaksi, dan kemudian memberi Wu Yun dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika Feng Yidao bergabung, semuanya akan langsung berbeda. Budidaya Feng Yidao satu tingkat lebih tinggi darinya, mencapai pencerahan tingkat keempat. Ketika saatnya tiba, Feng Yidao akan menahannya, dan kemudian ketiga penjaga akan menyerang dan membunuh Wu Yun dan dua lainnya. Ketiga penjaga itulah yang menahannya, dan Feng Yida menyerang dan membunuh Wu Yun dan Wu Yun. Dia tidak punya ruang untuk melindungi Wu Yun. Saat ini, wajahnya menjadi semakin jelek. Matanya kurang lebih menatap Yu Yunzi. Saat ini, Yu Yunzi belum berbicara. Jika Yu Yunzi juga ingin ikut berperang, maka mereka bertiga pasti akan mati hari ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Burung botak di sampingnya juga sudah siap. Lihatlah Wu Yun. Tinggal menunggu perintah Wu Yun, dia akan segera memutuskan apakah akan melawan atau melarikan diri. Meskipun dia biasanya ceroboh, dia tidak bodoh, dia hanya memiliki kesombongan seperti binatang suci di tulangnya dan menolak untuk mengaku kalah atau menyerah. Namun saat ini, barisan tersebut sudah menjadi ancaman mutlak baginya. Jangan berani mengendur lagi. Dia tahu apakah itu melarikan diri atau melawan, itu harus dilakukan dalam sekejap. Begitu mereka benar-benar mengambil tindakan, yang akan mereka hadapi bukan hanya ketiga penjaga dan Feng Yidao ini. Saya khawatir semua orang di sini akan terlibat. Pada saat itu benar-benar merupakan jalan keluar yang sempit dari kematian. Namun, ini sangat berbeda dari keduanya. Wu Yun, yang juga berada di peringkat yang harus dibunuh, tidak terlalu khawatir di wajahnya. Setidaknya sejauh ini, semuanya berjalan sesuai dugaan Wu Yun. Dalam hal ini, pasti ada jalan yang harus ditempuh. Jika prediksinya benar, mungkin tidak butuh waktu lama hingga situasi mati di hadapan kita segera berubah. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 974, Kemenangan dalam bahaya, bertahan hidup dalam bahaya. Lakukan. Setelah mendengar perintah pangeran ketiga penjaga dan Feng Yidao mengambil tindakan hampir pada waktu yang bersamaan. Benar saja, ketiga penjaga itu langsung menerkam Wu Sengling. Feng Yidao adalah tangan penghancur tulang yang paling sederhana dan paling menyeramkan. Pada saat yang sama, budidaya Feng Yidao di alam pencerahan tingkat keempat secara langsung memblokir rute pelarian Wu Yun dan Baldi Bird. Tangan penghancur tulang yang dipukul dengan kedua telapak tangan sekaligus langsung menyerang tenggorokan Wu Yun dan burung botak Mao. Dia ingin memenggal kepala mereka dengan satu gerakan. Langkah ini tidak berbahaya, dan semua orang yang hadir terkesiap. Dia diam-diam berpikir, Feng Yidao ini benar-benar kejam. Namun, kali ini, tidak ada yang keluar untuk menghentikannya. 5 pejabat tinggi, termasuk Diakon Guo, berdiri di samping dengan ekspresi muram, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Namun jelas sekali bahwa mereka tidak berniat mengambil tindakan. Mungkin masih ada keraguan tentang masalah ini, tapi penjelasan Wu Yun lebih mencurigakan daripada keraguannya. Faktanya ada di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Pada saat ini, Wu Sengling dihadang oleh 3 penjaga, dan mereka berada di celah antara serangan mereka. Saya melihat Wu Sengling melirik Wu Yun dan 2 lainnya. Melihat tindakan Feng Yidao itu, dia terkejut. Dia berteriak, Wu Yun, Yuxing, hati-hati, ini adalah tangan yang menghancurkan tulang. Mengingat perbedaan kultivasi di antara kalian, tulang kalian bisa patah. Jangan melawan, minggir saja. Wu Sengling, ini akan segera terjadi. Sekarang kamu masih dalam mood untuk mengurus kedua bajingan itu, lawanmu ada di sini, tunggu dan lihat. Begitu Wu Sengling selesai berbicara, dia melihat 3 penjaga yang mengelilinginya mengambil tindakan. Pada saat yang sama, ups, tidak bagus, seru Wu Sengling. Karena perhatiannya barusan teralihkan, dia menghadapi 3 serangan telapak tangan secara bersamaan. Wu Sengling gagal bereaksi tepat waktu dan dipukul di bagian perut. Meskipun dia menjinakkan 2 telapak tangan tepat pada waktunya, telapak tangan lainnya langsung mengenai perutnya. Untungnya, budidayanya lebih kuat dari ketiganya,
dan dia mengandalkan energi spiritual pelindung. Untungnya cederanya tidak terlalu serius. Namun, aura pelindung hanya melindungi sebagian dari kerusakan. Masih ada bagian nafas yang menyerbu tubuhnya. Meski berusaha sekuat tenaga, dia mampu menyelesaikan aura yang menyerang tubuhnya tepat waktu. Tetapi pada saat dia melarutkan auranya, angin palem ketiga orang itu menyerang lagi. Wu Sengling terpaksa mundur lebih dari 10 meter lagi. Pertarungan antara orang-orang kuat tidak bisa dialihkan sama sekali. Tapi Wu Sengling tidak diragukan lagi melakukan tabu terbesar dalam pertempuran ini karena dia mengkhawatirkan Wu Yun. Saat ini, dia hanya mengandalkan kultivasinya untuk menjadi lebih kuat dari tiga lainnya, dan hampir tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Tapi itu saja, jangan perhatikan Wu Yun lagi. Bahkan dia sendiri hanya bisa melawan dengan paksa, tanpa ada ruang untuk melakukan serangan balik. Di sisi lain, menghadapi gerakan Feng Yidao yang tajam dan menakutkan, Wu Yun dan burung botak saling berpandangan. Ada sedikit ketakutan di kedua mata mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika kita hanya melihat kekuatan mereka sendiri, mereka berdua mungkin tidak punya ruang untuk menghindar. Pukulan fatal bagi seorang kultivator di alam pencerahan tingkat keempat tidak boleh dianggap remeh. Tapi dengan banyaknya orang yang mengawasi sekarang, jika mereka berdua menggunakan kartu truf mereka, ini pasti akan mendorong mereka ke jurang kematian yang lain. Burung botak itu memandang Wu Yun, bertanya dengan matanya. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Dan Wu Yun juga membuat pertimbangan akhir. Waktu sangat mendesak dan dia tidak bisa ragu lagi. Dia harus mengambil keputusan dengan cepat. Namun, betapapun kritisnya situasi, keputusan ini selalu sulit diambil. Karena apapun keputusannya, itu akan menemui jalan buntu. Apakah dia menggunakan kartunya untuk melakukan serangan balik atau menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan, dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Tapi bagaimanapun juga, Wu Yun jelas bukan seseorang yang bisa ditangkap dengan mudah. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Kita harus melawan dan kita tidak boleh duduk diam dan menunggu kematian. Adapun dampak buruk yang akan terjadi setelah terekspos, itu bukan lagi sesuatu yang harus dia pikirkan saat ini. Namun meski keputusan sudah diambil, Wu masih ragu mengambil keputusan. Itu karena dia menunggu, dia tahu selain dua jalan buntu ini, ada jalan terakhir. Itu juga satu-satunya jalan keluar mereka saat ini. Itu adalah pangeran kedua. Wu Yun membenarkan dugaannya bahwa di balik semua ini, pangeran kedua pastilah yang mengendalikan. Jika tidak, maka semuanya pasti bukan suatu kebetulan. Mengapa lelaki tua berambut putih itu memasuki hutan untuk penilaian berburu binatang? Dan kenapa dia membunuh begitu banyak orang tanpa alasan hanya untuk membantu mereka? Setelah keluar, mereka langsung dijebak. Semua ini membuktikan dugaan Wu Yun benar. Di depan mereka, tangan Feng Yidao yang menghancurkan tulang telah mengenai kurang dari 2 meter di depan mereka. Jarak pendek 2 meter ini bisa dikatakan dapat dicapai dalam sekejap mata bagi praktisi seperti Feng Yidao. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, dia harus mengambil keputusan. Jika tebakannya salah, maka jika dia terus menunggu, niscaya dia akan menunggu kematian. Di saat yang sama, Balbert juga menyadari keseriusan dan bahaya masalah ini. Meski ia tidak takut mati, namun hal itu tidak membuktikan bahwa ia rela mati. Alasan mengapa tidak ada tindakan adalah karena Wu Yun telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia harus menunggu perintah. Pada saat ini, burung botak akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Bertarung atau tidak?" Wu Yun menatap burung botak itu dan hendak berbicara. Namun tiba-tiba terdengar suara lonceng penciptaan ilahi. "Nak, jangan impulsif. Sekali terekspos, kamu pasti akan mati. Apakah kamu ingat lelaki tua yang mengikutimu ke hutan berburu? Aku bisa merasakan dia ada di dekatnya. Menurutku dia tidak akan membiarkanmu mati. Benarkah?" Wu Yun mengerutkan kening dan bertanya balik. Namun lonceng penciptaan ilahi tidak berbicara lagi. Mungkin, itu karena dia hanya bisa yakin kalau lelaki tua berambut putih itu ada di dekatnya. Namun tidak mungkin untuk memastikan apakah lelaki tua berambut putih itu akan mengambil tindakan. Namun, perkataannya membuat Wu Yun yang sudah mengambil keputusan, kembali terjerat. Jika tidak ada pengingat dari lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun mungkin akan mengambil tindakan bersamaan dengan Balbert.
Disbintang domain bela diri Wu Yun, dan keterampilan kedua Balbert, Divine Phoenix Shield. Ini pasti akan memungkinkan mereka untuk sementara waktu keluar dari krisis saat ini. Namun pengingat dari lonceng penciptaan ilahi tidak diragukan lagi membuatnya terjerat lagi. Karena jika mereka mengambil tindakan, niscaya akan mendorong mereka dari jalan buntu ini ke jalan buntu lainnya. Tapi dia menunggu lelaki tua berambut putih itu menghentikannya. Tapi itulah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup, dan itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat ini. Dalam belitan antara hidup dan mati. Sesaat lagi berlalu. Meski itu semua terjadi dalam sekejap mata. Namun kecepatan penyegelan Yida juga sangat cepat. Dalam waktu singkat ini, dia berada 1 meter lebih dekat. Pada saat ini, angin palem Feng Yidao yang menghancurkan tulang berjarak kurang dari 1 meter dari Wu Yun dan Balbert. Jaraknya sudah dekat. Dengarkan saja suara dingin Feng Yidao. Nak, tidakkah kamu berani melawan? Bunuh kedua muridku yang terkasih. Saat ini, aku akan memenggal kepalamu dan memberi penghormatan kepada kedua muridku yang terkasih. Menderita kematian. Saat dia mengucapkan 3 kata terakhir ini. Momen kata-kata. Wajah Feng Yidao tiba-tiba berubah dari sebelumnya suram menjadi penuh kegembiraan. Seperti iblis dari neraka, dia terlihat sangat tajam. Kegembiraan ini mungkin datang dari kegembiraan karena dia akan membalaskan dendam murid kesayangannya. Ataukah kegembiraan yang berasal dari rasa haus darah yang tersembunyi di tulangnya? Saudaraku, apakah kita hanya menunggu mati seperti ini? Melihat kegembiraan haus darah di wajah Feng Yida, wajah Balbert penuh rasa jijik. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Selain merasa jijik, nadanya juga menjadi sedikit tidak sabar. Jika Anda ingin mengambil tindakan, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, akan terlambat untuk melawan. Wu Yun secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Balbert. Dalam hatinya, dia lebih cemas daripada burung botak. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Tiba-tiba, Wu Yun mengertakkan gigi, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terlepas dari hasilnya, dia tidak bisa lagi menyerahkan nyawanya di tangan seseorang yang mungkin tidak ada di sana. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar bodoh dan membuang banyak waktu tanpa alasan. Faktanya, sudah lama sekali waktu untuk mengambil tindakan. Pria botak, pindah. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu membunuh orang? Hentikan. Tepat ketika Wu Yun hendak mengucapkan kata, lakukan itu. Namun tidak jauh dari situ, suara nyaring dan agung tiba-tiba terdengar. Ada aura kultivasi yang kuat dan kaya dalam suaranya. Guncangan tersebut menyebabkan gendang telinga semua orang yang hadir terasa sakit. Tidak hanya Wu Yun dan yang lainnya, tetapi bahkan para kultivator di alam pencerahan pun melindungi telinga mereka dengan kedua tangan. Aku kaget sampai pusing. Jelas dia tidak tahan dengan dampak suara ini. Sedangkan bagi mereka yang menyaksikan pertempuran tidak jauh, tingkat kultivasi mereka tidak merata. Saat ini, di bawah gemuruh auman, banyak orang bahkan mengeluarkan darah dari telinga dan hidungnya. Beberapa orang bahkan langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Tapi semua orang bereaksi dengan cepat. Ini sama sekali bukan auman, tapi seni bela diri yang mengaum. Auman singa. Karena auman para penggarap alam kesengsaraan biasa tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat yang sama, setelah mengetahui bahwa auman itu adalah auman singa seni bela diri, semua orang dengan cepat mengenali orang tersebut. Karena di seluruh distrik Yanbei hanya ada satu orang yang mengetahui teknik mengaum singa ini. Itu adalah pengawal pribadi pangeran kedua, lelaki tua berambut putih. Namun setelah mengenali orang tersebut, semua orang semakin terkejut. Saya tidak tahu mengapa dia muncul di sini. Namun, hanya sedikit yang tidak bisa memahaminya. Kebanyakan orang dengan cepat menghubungkan titik-titik tersebut. Di tempat penilaian sebelumnya, pangeran kedua telah memerintahkan agar tidak ada yang menargetkan Wu Yun dan Akademi Tianlong. Mungkinkah pangeran kedua telah mengirimkan pengawal pribadinya untuk melindungi Wu Yun dan yang lainnya sekarang? Pada saat yang sama, semua orang melihat ke atas. Situasi beberapa orang di kedua sisi pertempuran tidak diragukan lagi membenarkan kecurigaan mereka. Di bawah auman singa ini, ketiga penjaga pangeran ketiga dan roh seni bela diri dalam pertempuran menghentikan gerakan mereka pada saat yang sama dan melindungi telinga mereka dengan tangan.
Dilihat dari ekspresi menyakitkan mereka, terlihat jelas bahwa luka yang diderita ketiga penjaga pangeran ketiga lebih serius. Adapun Feng Yidao, yang bersiap membunuh Wu Yun dan Balbert dengan satu gerakan. Ia langsung dikejutkan oleh auman singa tersebut dan terbang sejauh 10 meter, jatuh ke tanah dengan darah menetes dari mulutnya. Meskipun dia tidak mati, dia jelas terluka parah. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Yang paling ketakutan adalah Feng Yidao dan para penjaga yang mengambil tindakan, serta pangeran ketiga sendiri. Namun, mereka segera tenang. Karena mereka berspekulasi mungkin pangeran kedua tidak mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Saya salah mengira bahwa mereka menargetkan Akademi Wu Yun dan Tianlong tanpa alasan. Selama dijelaskan dengan jelas bahwa Wu Yun dan Wu Sengling lah yang pertama kali melanggar aturan, pangeran kedua tidak boleh ikut campur. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 975 Konfrontasi. Saat auman singa berakhir, hati Wu Yun yang tegang berangsur-angsur menjadi rileks. Dia tahu bahwa tebakannya benar. Orang yang dia tunggu telah tiba. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup muncul. Kemunculan orang tersebut setidaknya bisa memastikan bahwa untuk saat ini, dirinya dan Balbert tidak lagi menghadapi ancaman kematian. Di saat yang sama, suara burung botak terdengar di telingaku. Saudaraku, orang ini barusan adalah... Yah, itu sebabnya aku tidak membiarkanmu melakukannya. Sebelum Balbert selesai berbicara, Wu Yun mengangguk dan menegaskan. Segera setelah itu, Wu Sengling juga terbang di depan Wu Yun dan Balbert. Saat ini, matanya penuh kewaspadaan. Dia bukan Wu Yun. Meski dia tahu siapa pengunjung itu, dia tidak tahu tujuan pengunjung itu. Matanya waspada terhadap arah datangnya auman singa itu. Pada saat yang sama, mereka khawatir Wu Yun dan yang lainnya tidak mengetahui siapa pengunjung tersebut. Dia mengingatkan dengan suara rendah, Wu Yun, Yuxing, hati-hati. Kamu telah melihat orang itu datang. Dia adalah pengawal alam kesengsaraan yang muncul di sebelah pangeran kedua sebelumnya di lokasi penilaian. Saya tidak tahu tujuan kedatangannya saat ini. Jangan bertindak gegabah. Jika seorang kultivator ingin membunuh kita, itu akan mudah. Mata Wu Yun bergerak sedikit dan dia membuka mulutnya, tetapi dia masih menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Tepat pada saat ini, suara pangeran ketiga tiba-tiba terdengar. Setelah berpikir sejenak, pangeran ketiga memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Lebih baik mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia sangat menyadari kelakuan kakak keduanya. Akan sangat rugi jika penjaga di samping saudara keduanya membunuh anak buahnya tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan. Pangeran ketiga terdengar berkata dengan lantang ke arah datangnya auman singa tadi, Jin penjaga, aku tidak tahu apa yang saudara kedua suruh kamu lakukan, tapi sebelum mengambil tindakan, kuharap kamu mendengarkan penjelasanku. Menunggu. Kata-kata pangeran ketiga saat dia mendarat, dia tiba-tiba melihat seseorang melompat dari kejauhan. Tadinya masih jauh, tapi hanya siluet seseorang yang terlihat melintas. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan mereka. Kecepatannya sangat cepat bahkan bisa dikatakan seperti hantu. Semua orang diam-diam ketakutan. Para penggarap alam kesengsaraan memang menakutkan. Pangeran ketiga, apa yang ingin kamu jelaskan? Saudara kedua, dia tidak ada di sini. Setelah pengawal emas mendarat, pangeran ketiga tidak langsung menjawab pertanyaannya. Dia tetap menatap ke belakang pengawal emas. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Namun, orang yang ditunggunya sepertinya tidak muncul. Setelah beberapa saat, sedikit rasa lega melintas di wajah gugup pangeran ketiga. Di matanya, meskipun penjaga emas ini sudah berada di alam kesengsaraan, dia hanyalah penjaga istana distriknya. Yang dia takuti bukanlah pengawal emas itu, melainkan saudara keduanya. Alasan kenapa aku begitu khawatir barusan adalah karena aku takut kakak keduanya juga akan ikut bersamanya. Selama saudara keduanya tidak datang, semuanya akan tetap berada di bawah kendalinya. Benar saja, jawaban penjaga emas itu langsung memberikan kepastian pada pangeran ketiga. Jin Huwei menggelengkan kepalanya dan berkata, kembali ke pangeran ketiga, pangeran kedua belum datang. Setelah mendengar ini, wajah pangeran ketiga tiba-tiba menjadi rileks sepenuhnya. Dia berkata, kalau begitu, penjaga Jin, silakan minggir dulu,
dan kemudian saya akan menjelaskan kepada Anda setelah saya membunuh 3 pejabat pemberontak dan pengkhianat ini. Dapat dilihat bahwa setelah memastikan bahwa pangeran kedua tidak datang, sang pangeran ketiga tidak lagi menerima pengekangan apapun. Langsung memberi perintah kepada Jin Guard. Pada saat yang sama, sebelum penjaga Jin dapat berbicara, pangeran ketiga melirik ke arah Feng Yidao, yang muntah darah dan terluka parah, lalu melihat ketiga penjaga di bawahnya. Kalian bertiga, terus jalankan perintahnya. Tunggu. Pangeran ketiga baru saja selesai berbicara, tetapi penjaga Jin langsung menghentikannya. Jelas terlihat ketidaksenangan di wajah pangeran ketiga. Berkata, Jin Huwei, apa maksudmu? Jin Huwei tidak terpengaruh oleh ketidaksenangan pangeran ketiga dan berkata langsung, Pangeran ketiga, apakah kamu ingat bahwa pangeran kedua pernah berkata bahwa tidak ada yang boleh melakukan apapun lagi? Mengenai Wu Yun dan Akademi Tianlong, apa yang kamu lakukan sekarang adalah kamu tidak menganggap serius pangeran kedua. Ketidaksenangan pangeran ketiga menjadi semakin kuat, dan suaranya bercampur dengan sedikit kemarahan. Dia berkata, Jin Huwei, apa maksudmu? Kenali identitasmu. Secara alami aku akan mengingat apa yang dikatakan saudara keduaku kepadaku. Aku baru saja memberitahumu. Aku akan menjelaskan kepadamu setelah keseluruhan cerita. Setelah jeda, dia melanjutkan. Dia berkata, selanjutnya, giliran Anda sebagai penjaga untuk campur tangan dalam masalah antara saudara kedua dan saya. Anda adalah pelayannya, dan saya adalah saudaranya. Anda tidak punya hak untuk menghentikan saya. Benarkah? Segera setelah pangeran ketiga selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat aura besar perlahan dilepaskan dari penjaga emas. Dalam sekejap, lutut pangeran ketiga melemah di bawah tekanan aura melampaui alam kesengsaraan, dan dia hampir jatuh berlutut. Untunglah ketiga pengawalnya, melihat situasinya kurang baik, langsung terbang ke sampingnya. 3 aura pencerahan tingkat pertama muncul ditumpangkan, melindungi pangeran ketiga dari penindasan aura penjaga emas. Namun meski begitu, wajah pangeran ketiga masih sangat jelek. Seluruh wajahnya berubah warna menjadi hati babi dalam sekejap. Ketika penjaga Jin perlahan-lahan menarik napasnya, pangeran ketiga meraung, penjaga Jin, beraninya kamu melakukan hal berikut. Saat aku kembali, aku akan memberitahu saudara kedua bahwa kamu akan menanggung akibatnya. Pangeran kedua, Jin penjaga memandangnya. Matanya bergerak, dan tiba. Tanda hubung. Tiba, dia melihat tanda emas muncul di tangan penjaga emas. Dalam sekejap, ekspresi pangeran ketiga tiba-tiba berubah. Wajahnya penuh kepanikan. Ini, apakah ini perintah saudara kedua? Dia benar-benar memberi perintah padamu. Tidak hanya pangeran ketiga, tapi semua orang di sekitarnya gemetar. Semua orang tahu peran Ordo ini. Melihat suatu perintah seperti melihat diri sendiri. Dengan kata lain, penjaga emas yang memegang perintah saat ini setara dengan pangeran kedua sendiri. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganmu? Pangeran ketiga. Suara Jin Huwei terdengar samar. Sudut mata pangeran ketiga bergerak-gerak, dia mengepalkan tinjunya, dan mengertakkan gigi dan berkata, oke, kalau begitu, aku akan menceritakan keseluruhan ceritanya sekarang. Setelah mendengar penjelasan pangeran ketiga, ekspresi Jin Huwei tidak berubah. Berubah sama sekali. Karena pangeran kedua mengutusnya untuk mengatur semua ini. Dia memahami semuanya lebih baik daripada siapapun yang hadir. Dengarkan saja pangeran ketiga berkata, bagaimana? Ketiga pejabat pengkhianat dan pengkhianat ini telah melakukan kejahatan di bawah ini dan mengabaikan aturan. Bukankah mereka harus dieksekusi? Sekarang Anda ingin menghentikan saya. Jin Huwei tidak langsung menjawab, tapi kembali menatap Wu Yun dan orang-orang lainnya. Wu Yun tidak mengalami perubahan suasana hati yang besar. Karena dia tahu bahwa kemunculan penjaga emas ini adalah untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir sama sekali saat ini. Tapi Wu Sengling tidak mengetahuinya saat mata Yu Jinwei bersentuhan. Tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Saat pengawal Jin membuang muka, dia tanpa sadar langsung mendekat ke Wu Yun dan yang lainnya. Saat ini, semua orang yang hadir sedang menunggu jawaban Jin Weiwei. Terutama Feng Yidao dan Yu Yunzi. Pasalnya, keduanya sepertinya menjadi korban terbesar dari semua ini. Di mata semua orang yang menunggu, Jin Huwei tidak berbicara lama. Jin Huwei tidak berbicara,
dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Oleh karena itu, yang berhadapan saat ini adalah pangeran ketiga dari Istana Pangeran Distrik dan pengawal emas yang memegang perintah pangeran kedua. Tidak peduli siapa mereka, kedua orang ini bukanlah eksistensi yang bisa mereka sakiti. Saat ini, ada yang sedang menonton. Ada puluhan juta orang, dan untuk sesaat terjadi keheningan total, tanpa ada suara yang keluar. Suasananya begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara angin di daerah sekitarnya. Tapi sekarang, namun tiba-tiba, suara muda dan arogan tiba-tiba terdengar di tengah kerumunan yang sunyi. Pangeran ketiga, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan ini. Jika Anda mengatakan saya pengkhianat dan pengkhianat, saya juga dapat mengatakan bahwa Anda adalah pengkhianat dan pengkhianat. Orang yang berbicara tidak lain adalah Wu Yun. Mendengar suara Wu Yun, mata semua orang beralih dari penjaga jin dan pangeran ketiga kepadanya. Pada saat yang sama, semua orang memandang Wu Yun dengan tidak percaya. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka tampak seperti menatap orang bodoh. Tatapan itu sepertinya mengatakan sesuatu. Apakah orang ini gila? Pada saat ini, dia masih berani berbicara. Pangeran ketiga dan pengawal jin sedang berbicara saat ini, beraninya dia menyela. Apakah kamu tidak takut dengan murka pangeran ketiga atau pengawal jin? Pada saat ini, kemarahan melintas langsung di mata pangeran ketiga. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya secara bertahap. Jelas bahwa dia berada di ambang kemarahan total. Sebaliknya, penjaga jin memandang Wu Yun dengan penuh minat, tanpa banyak emosi. Namun semua orang hanya melihat raut wajah pangeran ketiga yang hendak menjadi geram. Tapi dia tidak menyadari ekspresi tenang Jin Huwei. Wu Sengling juga orang pertama yang menyadari perubahan suasana hati pangeran ketiga. Dia mengingatkan dengan suara rendah, Wu Yun, jangan bicara. Ini bukan waktunya kamu menyela. Jangan khawatir, sepertinya penjaga emas ada di sini untuk membantu kita. Jangan khawatir, mari kita periksa situasinya dulu. Tapi Wu Yun hanya tersenyum. Tertawa, tidak menyadari kecerobohannya. Suara Wu Sengling baru saja jatuh. Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap mata aneh di sekitarnya. Tepat ketika semua orang mengira Wu Yun akan menyadari kesalahannya dan akan segera tutup mulut. Tapi hanya untuk mendengar Wu Yun berkata lagi. Pangeran ketiga, aku menahan diri untuk tidak mengatakan apapun sebelumnya karena aku tahu itu tidak ada gunanya. Tetapi sekarang orang-orang pangeran kedua ada di sini, aku bisa mengatakannya. Siapapun yang punya otak mungkin akan melakukannya. Aku tahu itu. Dengan kekuatan aku dan saudara laki-lakiku, tidak mungkin membunuh mereka yang mati dengan satu serangan. Maafkan aku untuk berbicara terus terang, semuanya di sini, aku khawatir apa yang ada di kepalamu adalah otak babi, tidak bisakah kamu berpikir tentang hal sederhana seperti itu? Tidak peduli kamu menginginkan hidupku karena alasan apapun, tapi bukankah menurutmu drama frame up ini terlalu palsu? Sebenarnya, inilah yang dikatakan Wu Yun. Aku sudah memikirkannya dahulu kala. Namun, baik manajer Yun maupun pangeran ketiga tidak sengaja menghindarinya sebelumnya, jadi tidak ada yang menyebutkannya. Namun, saat ini, tidak ada yang peduli dengan apa yang dikatakan Wu Yun. Yang bergema di telinga mereka adalah bahwa Wu Yun sebenarnya secara langsung mengutuk semua orang yang hadir sebagai orang yang berotak babi. Orang-orang ini termasuk pangeran ketiga. Pada saat ini, mata semua orang berubah dari tidak percaya menjadi ngeri. Mereka tidak pernah menyangka Wu Yun berani menyebut pangeran ketiga sebagai orang berotak babi. Saat ini, setiap orang yang hadir hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Orang ini orang gila, dan orang gila yang tidak memiliki IQ sama sekali. Bahkan ekspresi Jin Huwei sedikit berubah. Dia jelas tidak menyangka Wu Yun berani menghina pangeran ketiga istana di depan umum. Dan masih pada saat ini. Dengan menghina pangeran ketiga di depan umum seperti ini, bukankah ini memberikan alasan bagi pangeran ketiga untuk membunuhnya? Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 976 Perubahan. Tapi Wu Yun tidak khawatir, karena dia tahu itu, setidaknya untuk saat ini, apapun yang dia lakukan. Selama mereka tidak menghalangi mereka, pengawal emas akan melindungi mereka. Karena inilah makna dan misi kehadiran Golden Guard di sini. Namun pangeran ketiga tidak berpikir demikian.
Dia sudah dipenuhi amarah terhadap Wu Yun, dan amarahnya sudah hampir meledak. Saat ini, saya melihat Wu Yun berani menghinanya seperti ini di depan umum. Dia bahkan menyebutnya otak babi. Bisakah ini ditoleransi? Tiba-tiba, pangeran ketiga meraung marah dan berkata, Wu Yun, apa yang kamu katakan? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Semua orang di sekitarnya juga tersentak, dan keributan terus berlanjut. Tapi tidak ada yang berani mengungkapkan pendapatnya sendiri. Tong-Tong tampak kaget dan menahan napas, menunggu situasi berkembang lebih jauh. Namun, sudah ada beberapa spekulasi di benak setiap orang. Menghina pangeran ketiga di depan umum seperti ini secara langsung memberi alasan bagi pangeran ketiga untuk membunuhnya. Belum lagi hanya pengawal emas yang memegang perintah pangeran kedua yang hadir. Bahkan jika pangeran kedua hadir secara langsung, saya khawatir dia tidak akan menghentikannya lagi. Karena ini sudah berarti mengabaikan keagungan istana pangeran distrik. Kejahatan semacam ini bisa besar atau kecil, dan semuanya tergantung pada pangeran ketiga itu sendiri. Tapi jelas bahwa pangeran ketiga pasti akan membesar-besarkan masalah ini tanpa batas. Pada saat ini, meskipun semua orang tidak mengatakannya dengan jelas, mereka semua tahu di dalam hati bahwa Wu Yun mungkin sudah mati. Bahkan jika semua yang terjadi sebelumnya telah berakhir, Wu Yun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat ini. Karena dia memberi pangeran ketiga alasan yang sah untuk membunuhnya. Saat ini, hal yang paling mengkhawatirkan adalah Wu Sengling. Dia tidak pernah menyangka Wu Yun akan begitu berani dan menghina pangeran ketiga di depan umum. Pada saat kritis ini, bukankah ini hanya meminta kematian? Saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat perjuangan di matanya. Dia sepertinya sedang mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, pergulatan di wajah Wu Sengling berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi tekad. Dilihat dari wajahnya, terlihat jelas dia siap bertarung. Tiba-tiba, tidak ada yang merespon. Tanpa diduga, Wu Sengling berlutut di tanah. Arah di mana dia berlutut persis di mana pangeran ketiga berada. Ketika semua orang tercengang, Wu Sengling berkata, Pangeran ketiga, tolong tunjukkan tangan mulia Anda. Semuanya diperintahkan oleh saya dan tidak ada hubungannya dengan Wu Yun dan yang lainnya. Mereka hanya ditipu oleh saya. Saya pelakunya semuanya. Tidak ada hubungannya dengan Wu Yun dan yang lainnya, atau bahkan seluruh Akademi Tianlong. Saya bersedia menerima hukuman apapun, tapi tolong biarkan Wu Yun, yang lain, dan seluruh Akademi Tianlong pergi. Kata-kata ini keluar, semua orang gempar. Semua orang merasa ngeri, dan beberapa bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia, Wu Sengling. Apakah dia mengakuinya? Wu Yun bahkan lebih tidak terduga. Alasan mengapa dia berani mengatakan ini di depan umum adalah karena Jin Guard ada di sini dan dia tahu bahwa Jin Guard akan melindungi mereka. Namun, ini hanyalah situasi sebelumnya. Jika seperti sebelumnya, Jin Huwei bisa saja bersikeras atas kematian siswa dari Feng Chengchol Lege dan Yu Feng Chol Lege, tapi masih ada keraguan. Jika Anda menunda lebih lama lagi, selama pangeran kedua berbicara, masalah besar akan direduksi menjadi masalah sepele. Adapun penghinaan Wu Yun kepada pangeran ketiga barusan, perintah di tangan Jin Huwei dapat digunakan untuk menyelesaikannya secara paksa. Namun saat ini, semuanya mungkin tidak berakhir dengan baik. Karena Wu Sengling benar-benar mengakuinya. Meskipun Wu Yun mengetahui bahwa Wu Sengling berinisiatif mengakuinya karena dia tidak mengetahui sebab dan akibat dari segala sesuatu dan ingin melindungi mereka. Namun, jika Anda mengakuinya, dan tidak ada yang akan menyelidiki alasan Anda mengakuinya. Saat ini, kejahatan pelanggaran aturan dan pembantaian mahasiswa sudah terkonfirmasi sepenuhnya. Pada saat ini, Wu Yun bahkan ingin mengutuk Wu Sengling karena terlalu. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menahannya, karena dia tahu bahwa semua ini karena kepedulian Wu Sengling padanya. Setelah merenung sejenak, dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu Wu Sengling berdiri. Dia menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat wajah Jin Guard, dia tidak terlihat lebih baik dari Wu Yun. Faktanya, apa yang dipikirkan Wu Yun persis seperti yang dia pikirkan. Dan dia tidak mengerti mengapa Wu Sengling ini mau mengakuinya, bukankah ini menambah kekacauan. Bagaimanapun, dia sendiri bukanlah pangeran kedua. Meskipun dia memiliki perintah untuk melihat orang lain sebagaimana dia melihat mereka,
pada saat ini, masalah tersebut secara bertahap berkembang ke arah di luar kendalinya. Awalnya, Wu Yun menghina pangeran ketiga di depan umum, tetapi masalahnya tidak berakhir begitu saja. Begitu Wu Sengling mengakuinya, segalanya mulai menjadi tidak terkendali. Dia bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Masalahnya jelas tidak ada hubungannya dengan Akademi Tianlong. Mengapa Wu Sengling mengakuinya? Tepat pada saat ini, Yu Yunzi tiba-tiba meraung marah. Wu Sengling, awalnya aku masih ragu. Kupikir itu karena impulsif mereka berdua saat masih muda. Tanpa diduga, kamu benar-benar mengakuinya. Ternyata itu rencanamu. Kamu bajingan, aku ikut sia-sia karena terlalu mempercayaimu. Saat ini, seluruh tubuh Yu Yunzi gemetar. Jelas sangat marah, dia selalu menganggap Wu Sengling sebagai saudara. Tanpa diduga, dia ditusuk oleh kakaknya. Kemarahan di hati saya sulit untuk diredakan dalam waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, Yu Yunzi terlihat menarik lengan bajunya dan mengangkat pisau di tangannya. Jubah lengannya rusak, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Wu Sengling, mulai hari ini, persahabatan di antara kita akan sama parahnya dengan jubah lengan yang terputus. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada pangeran ketiga dan Jin Huwei. Pangeran tiga pangeran, pengawal emas, Anda baru saja mendengar apa yang dikatakan Wu Sengling. Saya harap Anda dapat memberi saya solusi yang memuaskan untuk Akademi Yufeng. Terima kasih. Melihat ekspresi patah hati Yu Yunzi, hati Wu Sengling tidak bisa membantu tetapi menyakiti. Aku membuka mulutku beberapa kali, tapi masih menahannya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Untuk menyelamatkan Wu Yun dan Akademi Tianlong, dia memilih untuk melepaskan persaudaraannya. Wu Yun juga melihat penampilan Yu Yunzi dan menghela nafas sedikit. Dia tiba-tiba menyesal karena dia seharusnya tidak bicara begitu cepat sekarang. Jika dia tidak mengejek dan menghina pangeran ketiga sekarang, segalanya mungkin tidak akan berkembang hingga saat ini. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar pangeran ketiga meraung, berkata, pengawal Jin, sekarang kamu telah mendengarnya, Wu Sengling telah mengakuinya. Kemudian dia melihat ke arah Wu Sengling lagi dan berkata, Wu Sengling, kamu ingin aku membiarkannya Tianlong pergi? Akademi. Ya. Namun, kalian bertiga pasti akan mati hari ini. Kemarilah, ambil tindakan, bunuh Wu Sengling, Wu Yun, dan Yuan Yuxing tanpa ampun. Lepaskan kepala dan korbankan mereka ke surga. Ah! Mendengar kata-kata ini, Wu Sengling tanpa sadar mundur selangkah. Terlihat dia memang dikejutkan dengan keagungan pangeran ketiga saat ini. Faktanya, hal ini tidak mengherankan, tidak peduli kekuatan apapun di distrik Yanbei, mereka sedikit banyak memiliki teror batin terhadap ketiga pangeran dari istana pangeran distrik. Bahkan para kultivator di alam kesengsaraan seperti Jin Huwei memiliki beberapa keterampilan, apalagi jiwa bela diri. Namun, meski ketakutan, Wu Sengling masih bisa tetap tenang. Dia tahu bahwa alasan dia mengakuinya adalah untuk menyelamatkan Wu Yun dan Akademi Tianlong. Jika dia tidak bisa mempertahankan Wu Yun, maka semua yang dia lakukan tidak akan ada artinya. Tiba-tiba, dia cenderung berlutut dan memohon belas kasihan. Namun kali ini, Wu Yun terus mendukungnya. Melihat ini, dia segera mendukungnya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Wu Yun, tetapi pada saat ini, saya dapat melihat kilatan harapan yang tiba-tiba muncul di wajah ketakutan Wu Sengling. Benarkah? Benar-benar. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Yun langsung menghentikannya, lalu membuat gerakan diam, dan berkata dengan tenang, Din, jangan pamer, jangan khawatir, dia tidak bisa menyentuh kita. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan Wu Yun dan yang lainnya saat ini. Perhatian semua orang tertuju pada pangeran ketiga. Saat Wu Yun sedang berbicara, dia melihat tiga penjaga di samping pangeran ketiga mengambil tindakan secara langsung. Kali ini, meskipun Feng Yidao terluka parah dan tidak dapat mengambil tindakan, Yu Yunzi sudah bergabung dengan mereka. Saya melihat 4 orang bergegas menuju Wu Yun dan yang lainnya. Tepat ketika semua orang mengira kali ini, Wu Yun dan yang lainnya mungkin akan mati. Namun tiba-tiba, penjaga emas itu meraung lagi. Berhenti. Pada saat yang sama, penjaga emas itu melambaikan lengan bajunya. Angin kencang yang melampaui budidaya alam kesengsaraan menyapu langsung.
Dia menghentikan 4 orang yang hendak bergegas menuju Wu Yun dan yang lainnya pada saat bersamaan. Mereka berempat dihentikan oleh pengawal jin, semuanya dengan wajah bingung. Orang-orang lainnya juga tidak mengerti apa yang dimaksud Jin Weiwei. Segalanya menjadi begitu jelas sehingga kejahatan pembantaian pelajar telah terkonfirmasi, dan pada saat yang sama, Wu Yun telah melakukan kejahatan yang menghina keagungan istana. Bukankah cukup menghukum mereka dengan hukuman ganda untuk kejahatan ganda? Pada saat ini, ekspresi Wu Yun tidak banyak berfluktuasi, seperti yang dia harapkan. Apa yang terjadi selanjutnya tidak diketahui. Wu Zhengling, sebaliknya, menatap Wu Yun lagi setelah kilasan aneh di wajahnya. Kali ini, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Karena apa yang dikatakan Wu Yun padanya tadi. Dia bahkan tidak percaya ini benar, tetapi jika itu tidak benar, mengapa pengawal emas masih melindungi mereka dalam situasi ini? Saat ini, orang dengan wajah paling jelek adalah pangeran ketiga. Dia tidak dapat memahaminya, apapun yang terjadi, Jin Weiwei akan benar-benar mengambil tindakan. Namun keburukan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dia mengertakkan gigi, menahan amarahnya, dan bertanya, Jin Huwei, apa maksudmu? Saya telah menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas kepada Anda, tetapi Anda masih menghalangi saya. Sepertinya Anda tidak membawa saya. Yang ketiga pangeran, serius. Apakah kamu di sini? Memang benar kamu adalah pengawal pribadi saudara laki-lakiku yang kedua, dan memang benar kamu memegang perintah saudara laki-lakiku yang kedua, tetapi kamu harus mengerti bahwa kamu hanyalah seorang penjaga. Aku mengingatkanmu satu hal terakhir kali, kenali identitasmu sendiri. Jika tidak, pada titik ini, wajah marah pangeran ketiga tiba-tiba berubah dingin. Niat membunuh muncul di matanya, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberikan muka kepada saudara kedua, atau perintah ini. Pada saat ini, wajah Jin Huanwei juga tidak terlihat bagus. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Meskipun pangeran kedua memberinya perintah, seperti yang dikatakan pangeran ketiga, orang yang hadir bukanlah pangeran kedua sendiri. Terlebih lagi, pada saat ini, Wu Zhengling berinisiatif untuk mengakui kejahatannya, dan segalanya telah berkembang ke titik yang tidak dia duga. Untuk sesaat, aku tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghentikan pangeran ketiga. Namun, pangeran kedua telah memerintahkan agar Wu Yun dan yang lainnya dibawa kembali apapun yang terjadi. Saat ini, saya khawatir hanya ada pilihan terakhir. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 977 mempertanyakan penipuan. Sementara Jin Huiwei berpikir, dia hanya mendengar pangeran ketiga memberi perintah dengan wajah muram. Kemarilah, ambil tindakan, bunuh tanpa ampun. Mendengar hal tersebut, Yu Yunzi dan ketiga penjaga segera mengambil tindakan lagi. Namun, kali ini, meski Jin Huwei tidak berbicara, dia mengambil tindakan lagi. Yu Yunzi dan 4 orang lainnya kembali dipukul mundur oleh gerakan penjaga Jin. Di saat yang sama, mereka berempat memandang pangeran ketiga. Benar saja, pangeran ketiga sangat marah. Dia meraung dengan marah, Jin Huwei, kamu baru saja menggunakan momentummu untuk menindasku. Demi ketertiban di tanganmu, aku tidak akan berdebat denganmu, tetapi sekarang kamu berani menghentikanku. Kenapa, kamu mau memberontak? Wah! Tiba-tiba, Jin Weiwei mengertakkan gigi. Kemudian dia mengangkat perintah di tangannya dan berkata, Pangeran ketiga, saya diperintahkan oleh pangeran kedua untuk melindungi mereka tidak peduli bagaimana keadaannya. Jika Anda ingin mengambil tindakan dengan paksa hari ini, lihat apakah orang-orang yang Anda bawa memiliki kekuatan. Jelas, Jin Huwei juga sepenuhnya ingin bertarung. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Lebih baik tegar, semuanya tergantung kekuatan. Pada saat yang sama, aura Jin Huwei yang melampaui alam kesengsaraan menyebar secara instan. Namun, dia tidak dengan sengaja menekan pangeran ketiga, tetapi hanya mengungkap budidayanya. Langkah ini juga untuk penindasan. Namun, hal itu memainkan peran yang besar. Ketiga penjaga itu segera mundur ke belakang pangeran ketiga. Yu Yunzi juga sendirian dan terbang kembali ke kejauhan. Mereka sepertinya takut penjaga Jin tiba-tiba mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini, sedikit ketakutan yang tidak terlihat muncul di mata pangeran ketiga.
Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika menghadapi para kultivator di alam kesengsaraan? Meskipun dia adalah penjaga istana pangeran distrik, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia telah mencapai titik di mana dia tidak akan pernah bisa mundur. Jin Huwei, menurutmu dengan perintah saudara kedua dan kultivasimu, aku tidak bisa menyembuhkanmu, kan? Saat dia selesai berbicara, pangeran ketiga membalikkan telapak tangannya dan sebuah tanda emas muncul di telapak tanganmu. Setelah melihat tanda ini, ekspresi Jin Weiwei tiba-tiba berubah secara tragis. Di saat yang sama, semua orang di sekitar mereka juga terlihat ketakutan. Mereka semua berlutut, mengangkat tangan dan berkata dengan hormat, salam kepada Pangeran Agung. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tidak berlutut adalah pengawal Jin, Wu Yun dan yang lainnya. Orang-orang lainnya setengah berlutut. Jejak arogansi muncul di sudut mata pangeran ketiga, dan dia berkata, Jin Weiwei, mengapa kamu mengabaikan keagungan pangeran besar seperti tiga menteri dan pengkhianat-pengkhianat ini? Pada saat ini, Jin Weiwei perlahan mengambil kembali pesanan di tangannya. Dia tahu bahwa di bawah token emas di tangan pangeran ketiga, perintah pangeran kedua tidak efektif. Token emas ini melambangkan kunjungan pribadi Pangeran Agung. Di seluruh istana distrik, Pangeran Agunglah yang benar-benar mempunyai hak mutlak untuk berbicara. Terlepas dari kekuatan atau statusnya, dia memiliki keagungan mutlak. Padahal ketiga pangeran itu semuanya bersaudara. Namun dapat dikatakan bahwa selama pangeran tertua berbicara, baik pangeran kedua maupun pangeran ketiga tidak dapat berkata apa-apa. Distrik Yanbei ditaklukkan sendirian di bawah kepemimpinan pangeran tertua. Meskipun Pangeran Agung telah mengasingkan diri sepanjang tahun, dia tidak terlihat selama bertahun-tahun. Namun keagungannya tidak pernah berkurang di hati setiap orang di distrik Yanbei. Menghadapi pertanyaan pangeran ketiga, wajah Jin Huanwei menunjukkan sedikit kerahasiaan. Meskipun dia masih memiliki kekuatan, dia mengabaikan pangeran ketiga. Namun, begitu dia melakukan ini, bukan pangeran ketiga yang tersinggung, melainkan pangeran tertua. Meskipun dia tidak tahu mengapa pangeran besar memberikan token emas ini kepada pangeran ketiga. Tapi bukan itu hal-hal yang harus dia pikirkan saat ini. Yang perlu dia pertimbangkan adalah apakah dia harus berlutut di depan tanda emas ini saat ini atau terus menghadapi pangeran ketiga. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai langkah paling kritis dari pilihannya. Jika dia berlutut, dia akan aman, tetapi Wu Yun dan yang lainnya pasti akan mati. Apa yang akan dikatakan pangeran kedua? Dan jika dia tidak berlutut, itu berarti dia mengabaikan keagungan pangeran besar. Setelah masalah ini diketahui oleh pangeran, saya khawatir kedua penjaga emas itu tidak cukup untuk dibunuh oleh pangeran. Hal yang menakutkan tentang pangeran tertua bukan hanya kekuatannya, tapi juga kekuatannya. Kekuatannya telah mencapai puncaknya dan mencapai ranah transformasi. Ada rumor sejak lama bahwa kekuatan pangeran besar telah mencapai di atas alam kesengsaraan tingkat keempat. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti meningkat pesat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, untuk bersaing. Untungnya, pangeran ketiga tidak sedang terburu-buru saat ini, dia hanya mengangkat token emas di tangannya dan melihat ke arah penjaga emas. Tunggu dia mengambil keputusan. Dan ekspresi Wu Yun tidak begitu santai saat ini. Meskipun dia tidak tahu seperti apa keberadaan pangeran besar ini. Tapi dari ekspresi ragu-ragu di wajah Jin Guard saat ini, kita bisa mengetahui sesuatu. Dia tidak bertekad seperti sebelumnya, dan dia mulai mundur. Wu Yun mengepalkan tangannya sedikit, merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia merasa Golden Guard mungkin tidak bisa diandalkan. Benar saja, saat Wu Yun khawatir, Jin Huwei tiba-tiba menyerahkannya. Kemudian lutut kanannya sedikit ditekuk. Di bawah keseimbangan antara kiri dan kanan, di bawah pertarungan antara pangeran tertua dan pangeran kedua. Dia memilih untuk berkompromi dengan pangeran besar, dan dia sebenarnya siap untuk berlutut. Berlutut ini berarti dia menyerah dan tidak lagi ikut campur dalam urusan Wu Yun. Semua ini menjadi perhatian publik. Apakah lelucon ini akhirnya akan berakhir? Tanpa penjaga emas, siapa yang bisa melindungi Wu Yun dan yang lainnya? Mengenai melarikan diri dengan kekuatan mereka sendiri, tidak ada yang pernah memiliki gagasan seperti itu.
Pangeran ketiga sedang melihat lutut Jin Weiwei yang perlahan tertekuk. Sedikit keberuntungan yang tidak terlihat di sudut matanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, lalu dia menunjukkan senyuman puas. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, penjaga Jin. Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Jangan khawatir, kamu akan memiliki kehidupan yang sejahtera dan sejahtera di Istana Pangeran Distrik di masa depan." "Tunggu," kata pangeran ketiga sebelum dia selesai berbicara. Namun dia hanya mendengar suara omelan yang tiba-tiba datang dari kejauhan. Segera setelah itu, suara itu meraung lagi, "Penjaga Jin, kamu sangat berani, apakah kamu lupa apa yang aku minta kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sekarang?" Mendengar suara ini, penjaga Jin merasa kedinginan. Tekuk lutut Anda dan segera berdiri tegak. Bukan hanya dia, tapi ekspresi semua orang berubah. Mereka sudah tahu siapa orang itu dari suaranya. Tidak ada orang lain selain pangeran kedua. Saat ini, orang dengan ekspresi terkaya tidak lain adalah pangeran ketiga. Saya tidak tahu apakah dia marah atau takut saat ini. Kalau ada kemarahan, pasti ada. Dia bisa membunuh Wu Yun berkali-kali untuk membalas rasa malunya dan membalaskan dendam saudara baiknya Li Ziyuan. Tapi dia diblokir setiap saat. Izinkan saya bertanya kepadanya, pangeran ketiga dari Istana Pangeran Distrik, bagaimana dia bisa mengalami keluhan seperti itu? Tapi yang pasti ada banyak ketakutan di hatinya saat ini. Bagi saudara keduanya, ia tidak pernah kekurangan rasa takut di dalam hatinya. Meskipun dia memegang token emas kakak tertuanya di tangannya. Namun, seperti yang dia katakan sebelumnya, ini hanyalah tanda emas. Namun yang datang adalah saudara keduanya sendiri. Bahkan token emas itu sendiri. Pangeran ketiga tidak terus memikirkannya. Setelah berpikir sejenak, pangeran ketiga dengan tenang meletakkan token emas di tangannya. Dia menangkupkan tangannya ke arah suara itu dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu ada di sini?" Begitu dia selesai berbicara, suara pangeran kedua terdengar lagi. "Kakak ketiga, kamu sangat agung. Jika aku tidak datang, apakah kamu akan mendapat masalah? Beraninya kamu meminta penjaga emas yang memegang perintah untuk berlutut." Pada saat yang sama, sesosok tubuh terlihat terbang dari kejauhan. Meskipun pangeran kedua tidak terlalu kuat, dia jelas bukan praktisi yang lemah. Dia datang dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendarat di samping Jin Huwei. Sebelum mendarat, pangeran kedua melirik Wu Yun dan yang lainnya, lalu matanya tertuju pada penjaga Jin. Tanpa diduga, Jin Huwei, seorang kultivator bermartabat di alam kesengsaraan, akan bertindak seperti bawahan yang melakukan kesalahan di depan pangeran kedua. Dia menunduk dan tidak berani berbicara. Namun, ada kejutan di matanya saat ini. Pangeran kedua telah dengan jelas mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia tidak akan datang, tetapi yang mengejutkannya, dia benar-benar datang sendiri. Kakak kedua, inilah yang terjadi. Pangeran ketiga mengira saudara keduanya belum mengetahuinya dan berencana untuk menyerang lebih dulu. Tanpa penjelasan apapun, dia hanya menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. "Begitukah?" Pangeran kedua mengangguk sambil berpikir. "Benar sekali saudara kedua. Bukannya aku tidak mendengarkanmu, hanya saja ketiga orang ini terlalu melanggar hukum. Kalau terus begini, di manakah keagungan istana distrik kita? Sekarang izinkan saya mengeksekusi ketiga orang ini dulu. Dan apa yang terjadi selanjutnya, kita kedua bersaudara itu akan berbicara secara detail." "Tunggu." Sebelum pangeran ketiga sempat memberi perintah, pangeran kedua langsung memarahinya. Pangeran kedua bukanlah pengawal emas. Dihadapkan pada omelan pangeran kedua, pangeran ketiga tidak berani menyela untuk beberapa saat. Segera, pangeran kedua melanjutkan, "Saudara ketiga, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Tunjukkan padaku token emas di tanganmu yang diberikan oleh kakak laki-laki tertua kepadamu. Ini adalah masalah yang sangat sederhana." Tapi, pangeran pangeran tiba-tiba menjadi ragu-ragu. "Apa? Kakak laki-laki tertuaku menyuruhku untuk tidak menunjukkannya kepadaku?" tanya pangeran kedua dengan tegas. "Tidak, saudara kedua, tidak, itu. Oh, itu palsu, kan?" Sebelum pangeran ketiga menyelesaikan penjelasannya, pangeran kedua menyela lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Saat ini, mereka masih setengah berlutut.
Ketika mereka mendengar bahwa token emas itu palsu, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Jika orang lain mengatakan ini, semua orang tentu akan menganggapnya sebagai lelucon. Siapa yang berani mengolok-olok token emas sang pangeran besar? Dalam arti tertentu, ini adalah kejahatan besar. Namun kalimat ini diucapkan oleh pangeran kedua. Meski secara relatif, pangeran kedua tidak seseram pangeran pertama. Namun, mereka tidak akan pernah berani mengabaikan keagungan pangeran kedua. Kakak kedua, mengapa kamu mengatakan itu? Beraninya aku berpura-pura menjadi. Kalau begitu, tunjukkan saja padaku dan aku akan memberitahukannya. Pangeran kedua sekali lagi tidak menunggu pangeran ketiga menyelesaikan kata-katanya. Kali ini, dia tidak hanya menyela, tapi dia bahkan langsung mengambil token emas dari tangannya. Kakak kedua, aku. Jejak kepanikan melintas di wajah pangeran ketiga. Sebelum dia selesai berbicara, hanya terdengar suara, bang. Pangeran kedua langsung menjatuhkan token emas itu ke tanah. Suara yang tajam terdengar. Token emas itu hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka terdiam di saat yang bersamaan, bahkan mereka lupa untuk bangun dan hanya menatap pemandangan ini dengan linglung. Mereka benar-benar membeku. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah menyangka pangeran ketiga benar-benar berpura-pura. Token emas palsu dari Pangeran Agung. Sebab, token emas Pangeran Agung itu terbuat dari besi dingin Jiutian, yang ditempa dan dicetak oleh pemurni senjata terkemuka di distrik Yanbei selama 9 hari 9 malam. Meski tidak ada korban jiwa yang berarti. Namun jika menyangkut kekerasan, belum lagi hanya dengan satu kali jatuh, bahkan pukulan telak dari seorang kultivator di alam kesengsaraan mungkin tidak dapat menghancurkannya. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 978, selesai, ambil. Pada saat ini, ekspresi Wu Sengling dan Wu Yun juga sedikit rileks. Baru saja, Wu Sengling secara singkat menjelaskan secara singkat apa yang dibuktikan oleh fragmentasi token emas itu kepada Wu Yun dan yang lainnya. Pada saat ini, ekspresi Wu Yun menjadi rileks kembali. Dia tahu bahwa masalah di depannya pada dasarnya telah terselesaikan. Sampai batas tertentu, pangeran ketiga memalsukan token emas itu. Tampaknya ini jauh lebih serius daripada apa yang dia lakukan sebelumnya. Selama pangeran kedua mengambil kesempatan untuk mengalihkan fokus, semuanya akan berjalan lancar dan diselesaikan secara alami. Benar saja, suara pangeran kedua tiba-tiba berubah menjadi dingin. Sambil menunjuk ke token yang robek di tanah, dia berkata, "Hei, saudara ketiga, bagaimana Anda menjelaskan ini?" Jika pangeran ketiga mengatakan tidak ada rasa takut di wajahnya, itu pasti tidak mungkin. Tapi dia tetap berpura-pura tenang. Dia tertawa 2 kali dan membuka mulutnya, tapi berhenti bicara. Rupanya belum ditemukan penjelasan yang cocok. Namun, ketika dia melihat puluhan juta mata di sekelilingnya menatapnya, menunggu jawabannya. Ketenangan yang dipaksakan di wajahnya perlahan menjadi kaku lagi. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menghindari masalah ini. Setelah beberapa saat, pangeran ketiga terlihat tenang dan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia berkata, "Kakak kedua, aku. Namun, meskipun dia telah membuat keputusan, dia masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dia tetap harus mengatakannya." Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, "Saudara kedua, saya akui bahwa saya meminta seseorang untuk memalsukan ini." Ah, itu benar atau salah? Pangeran ketiga benar-benar memalsukan tanda emas pangeran besar. Untuk sesaat, lingkungan sekitar diskusi bergemuruh, dan ada tanda-tanda bahwa hal itu tidak dapat disembunyikan. Wu Yun, Wu Sengling dan yang lainnya saling memandang. Semua kegugupan di wajah satu sama lain menghilang. Pada saat ini, bahkan Wu Sengling tahu bahwa momen paling kritis telah berlalu. Wu Yun memandang pangeran ketiga, dengan sedikit ejekan muncul di wajahnya. Semuanya sesuai prediksinya, dan perhatian semua orang memang teralihkan. Dia berpikir dalam hati, "Oh, kamu ingin membunuhku. Anda masih sedikit kekurangannya." Pangeran ketiga mendengar komentar di sekitarnya dan matanya berputar, seolah sedang memikirkan tindakan balasan. Namun, pangeran kedua tidak memberinya kesempatan lagi. Saat semua orang berdiskusi, pangeran ketiga tiba-tiba berbicara dengan keras. "Diam." Segera, suara diskusi perlahan mereda.
Mereka semua menatap pangeran kedua, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menangani masalah ini. Kakak ketiga, sebagai pangeran ketiga istana, kamu harus memberi contoh, tetapi kamu telah memimpin dalam melakukan hal-hal yang menghina keagungan istana. Tahukah kamu seberapa serius kesalahan yang kamu lakukan? Bagaimana jika saya menangani masalah ini? Laporkan kepada saudara, tahukah Anda hukuman seperti apa yang akan Anda terima? Saudara kedua, saya. Pangeran ketiga sudah mulai berkompromi, seolah ingin bertanya untuk belas kasihan. Oke, berhenti bicara omong kosong. Itu saja. Kamu hanya perlu memberitahuku, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Saudaraku, aku tahu aku salah. Pangeran ketiga berjuang sejenak, tetapi memilih untuk berkompromi. Oke. Pangeran kedua mengangguk dan berkata, semuanya, dikatakan bahwa kejahatan kaisar sama dengan kejahatan rakyat biasa. Apa yang dilakukan pangeran ketiga telah sangat membahayakan martabat istana pangeran distrik dan harus ditindak tegas. Dihukum. Semua orang mengangguk, merasa bahwa pangeran kedua memang adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian pangeran kedua melanjutkan, namun, melihat sikapnya yang mengakui kesalahannya sangat tulus, saya memutuskan untuk memberinya hukuman yang lebih ringan. Apakah Anda punya pendapat? Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Ternyata apa yang dikatakan pangeran kedua dengan sangat serius sebelumnya merupakan pertanda dari kalimat kedua ini. Namun, karena pangeran kedua berkata demikian, mereka tidak berani membantah. Sekali Anda membantah, Anda akan menyinggung pangeran ketiga dan pangeran kedua pada saat yang bersamaan. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan melakukan tindakan mencari kematian seperti itu. Jika itu Wu Yun, dia mungkin melakukannya. Tetapi pada saat ini, meskipun kata-kata Wu Yun ada di bibirnya, dia masih menahannya. Jika dia sendirian, dia tidak perlu takut. Namun, jika sesuatu terjadi padanya saat ini, Balbert, Wu Sengling, dan seluruh Akademi Tianlong akan terpengaruh. Dia tidak ingin dorongan hatinya melibatkan orang-orang ini seperti sebelumnya. Segera, karena tidak ada yang membantah, pangeran kedua melanjutkan. Oke, saudara ketiga, kali ini kamu harus bersyukur. Itu karena orang-orang di sini tidak peduli padamu. Mengingat hal ini, kamu akan dilarang selama 1 tahun mulai sekarang. Dalam tahun ini, kamu adalah tidak diizinkan keluar istana di distrikmu. Setelah 1 tahun, tergantung pada sikapmu dalam mengakui kesalahanmu, aku akan memutuskan apakah akan mencabut laranganmu. Namun, jika kamu berani meninggalkan istana selama periode pelarangan ini, jangan salahkan aku karena kejam padamu. Ya, saudara kedua, aku ingat. Aku akan melakukannya. Pangeran ketiga mengangguk berulang kali. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu itu saudara laki-lakinya yang kedualah yang mencari jalan keluar untuknya. Sungguh bodoh jika tidak mengikuti tren saat ini. Adapun orang lain, mereka juga dapat melihat bahwa pangeran kedua diduga menutupi pangeran ketiga. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal istana pangeran distrik. Mereka tidak bisa menyampaikan sepatah kata pun, dan mereka tidak berani melakukannya. Saya hanya bisa setuju. Oke, bawa bangsamu kembali. Pangeran kedua melambaikan lengan bajunya dan berkata. Iya. Pangeran ketiga mengangguk, tapi dia tidak pergi saat ini, matanya sudah menatap Wu Yun. Orang lain mungkin sudah lupa, tapi dia belum. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kakak kedua, dia kembali. Pangeran kedua adalah orang yang sangat cerdas, dia secara alami tahu apa yang ingin dia katakan. Itu langsung mencekik pikirannya di buayan. Sambil dimarahi, pangeran ketiga tiba-tiba gemetar ketakutan. Menundukkan kepalanya, dia memimpin beberapa penjaga yang dia bawa dan terbang menjauh dari sini. Kali ini dia benar-benar pergi. Itu tidak akan terjadi lagi setidaknya selama 1 tahun. Masalah pangeran ketiga telah diselesaikan, dan semua orang diam-diam menghela nafas lega. Namun, saat semua orang bersiap untuk bersantai, tapi dia hanya melihat Yu Yunzi, yang berdiri di samping, setelah beberapa kali berjuang. Akhirnya dia menahan diri, melangkah maju dan berlutut, lalu menatap Wu Yun dan yang lainnya. Berkata, pangeran kedua, semua murid yang berpartisipasi dari Universitas Yufeng dan Universitas Fengcheng kami mati di tangan kedua orang ini, dan tangan hitam di balik semua ini direncanakan oleh Wu Sengling. Dia sendiri yang mengakui masalah ini,
Jadi, Yu Yunzi memohon padamu untuk menegakkan keadilan bagiku, Universitas Yufeng. Dan aku, pangeran kedua, aku Feng Yidao, dan aku mohon padamu untuk menegakkan keadilan bagiku, Universitas Fengcheng, Tuhan. Saat Yu Yunzi sedang berbicara, Feng Yidao, yang sebelumnya terluka oleh teknik auman singa Jin Huwei, hampir tidak memulihkan kemampuannya untuk bergerak setelah periode penyesuaian napas ini. Dia terhuyung, berlutut di tanah, dan berkata. Mendengar perkataan kedua orang ini, semua orang kembali gempar. Suasana yang tadinya santai tiba-tiba menjadi tegang kembali. Mereka hampir melupakan Wu Yun karena insiden pangeran ketiga. Baru sekarang diingat setelah disebutkan. Untuk sesaat, semua mata kembali tertuju pada Yu Yunzi dan Wu Yun. Menunggu bagaimana pangeran kedua akan menangani masalah ini. Namun, ada juga orang pintar di antara orang banyak. Mereka tahu bahwa kedatangan pangeran kedua mungkin untuk membantu Wu Yun. Meskipun mereka tidak tahu mengapa pangeran kedua bersikeras mengabaikan saudara ketiganya demi Wu Yun. Namun urusan orang-orang yang berkuasa bukanlah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Yang ingin mereka ketahui hanyalah sebuah jawaban. Pada saat ini, ekspresi pangeran kedua juga sedikit berubah. Namun, dia sudah memikirkan solusinya. Dia merenung sejenak dan membantu Yu Yunzi dan Feng Yidao berdiri. Berkata, kalian berdua adalah pemimpin pasukan menengah teratas di distrik Yanbei. Saya pasti akan memenuhi tuntutan kalian. Terima kasih, pangeran kedua. Terima kasih, pangeran kedua. Feng Yidao dan Yu Yunzi menyerahkan tangannya pada saat bersamaan. Namun apa yang dikatakan pangeran kedua selanjutnya membuat ekspresi mereka membeku. Pangeran kedua kemudian melanjutkan, namun, menurut saya, masih ada keraguan tentang masalah ini. Bagaimana kalau saya membawa Wu Yun dan yang lainnya pergi dulu, lalu menanganinya setelah semuanya diselidiki dengan jelas? Jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah mendengar ini, Yu Yunzi dan Feng Yidao saling memandang. Dari pengawal emas hingga kemunculan pangeran kedua. Mereka mungkin mengharapkan hasil ini, tetapi ketika mereka benar-benar mendengar kata-kata ini keluar dari mulut pangeran kedua, mereka masih sedikit tidak percaya. Karena dia adalah murid yang paling menonjol dan terkasih di antara mereka. Setelah jeda singkat, Yu Yunzi bertanya, pangeran kedua, Wu Sengling dari Akademi Tianlong secara pribadi telah mengakui masalah ini, bagaimana mungkin ada kebohongan? Pangeran kedua menunjuk ke mayat di tanah dan berkata, kalian berdua, saya mengerti bagaimana perasaanmu saat ini. Tetapi, Anda tahu, luka-luka mereka semua disebabkan oleh satu gerakan, dan satu gerakan berakibat fatal. Tidak peduli bagaimana disimpulkan dari kemungkinan apapun, apakah itu Wu Yun atau Yuan Yuxing, atau mereka tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan ini ketika mereka bergabung. Apakah menurut Anda mereka berdua memiliki kekuatan ini? Atau apakah menurut Anda murid-murid berprestasi di akademi Anda sendiri begitu rendah dalam efektivitas tempur? Kalimat ini dapat diucapkan kepada menjadi pernyataan langsung. Meski mereka sudah memikirkan hal ini sejak lama, mereka enggan menyebutkannya. Ketika pangeran kedua menyebutkannya, mereka tahu bahwa balas dendam ini tidak akan pernah bisa dibalas. Dan ketika mereka mendengar kata-kata terakhir pangeran kedua, mereka bahkan terdiam. Jika mereka terus setuju bahwa Wu Yun lah yang melakukannya, bukankah itu berarti dia secara terselubung mengakui bahwa murid-murid di akademinya hanyalah sampah? Hal ini merupakan suatu hal yang sangat mencemarkan harkat dan martabat perguruan tinggi. Tentu saja mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Oleh karena itu, saya terdiam sesaat dan tidak tahu harus berkata apa. Pangeran kedua melihat perubahan ekspresi mereka dan tahu bahwa masalahnya hampir terselesaikan. Berkata, jangan khawatir, saya akan membawa mereka kembali ke istana pangeran distrik terlebih dahulu dan membuat keputusan setelah penyelidikan. Meskipun saya tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Wu Sengling tidak pernah memberikannya perintah ini. Alasan kenapa dia mengakuinya mungkin karena dia khawatir saudara ketigaku akan menyerang Wu Yun dan Akademi Tianlong, dan dia hanya ingin menjatuhkannya sendirian. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Wajah pasukan tingkat menengah yang tersisa mulai terlihat jelek saat ini.
Karena mereka orang dalam, mereka tahu kalau masalah ini awalnya disebarkan oleh mereka. Tujuannya adalah untuk menjebak Wu Yun. Itu sama sekali tidak dilakukan oleh Wu Yun dan yang lainnya. Tapi agar rahasia mereka tidak terungkap, perubahan ekspresi mereka hanya sekilas. Namun saat ini, tidak ada yang memperhatikan perubahan wajah mereka. Setelah merenung sejenak, pangeran kedua melanjutkan, Yu Yunzi, terutama kamu, jika aku tahu dengan benar, Wu Sengling dan kamu selalu bersaudara. Apakah menurutmu kakakmu akan melakukan hal seperti itu di belakangmu? Kata-kata ini, Yu Yunzi gemetar dan kembali menatap Wu Sengling. Pada saat ini, dia perlahan-lahan sadar kembali, dan pada saat yang sama, kurang lebih, dia mulai menyadari kecerobohannya. Dan justru karena kalimat ini, rasa sayang Wu Yun terhadap pangeran kedua meningkat pesat. Karena pangeran kedua tidak perlu mengatakan ini. Hal ini dikatakan untuk menyelesaikan kebencian antara Wu Sengling dan Yu Yunzi. Dari sudut pandang ini, mungkin dari tingkat tertentu, pangeran kedua sebenarnya tidak buruk. Namun, ini saja tidak akan mengubah pandangan Wu Yun terhadap pangeran kedua. Karena dia tahu semua ini ditangani oleh pangeran kedua. Adapun tujuan sebenarnya dia, saya khawatir kita hanya bisa mengetahuinya jika kita pergi ke istana pangeran distrik bersamanya. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 979 meminta hadiah. Tiba-tiba, Yu Yunzi sedikit mengangkat tangannya dan membungkuk pada Wu Sengling. Kemudian dia memandang pangeran kedua dan berkata, Pangeran kedua, karena kamu berkata begitu, aku, Yu Yunzi, pasti akan memberimu wajah ini. Untuk saat ini, aku tidak akan meragukan Akademi Tianlong dan Wu Sengling. Namun, aku harap agar pangeran kedua dapat mengetahuinya sesegera mungkin. Pembunuh sebenarnya yang membunuh murid-murid kampusku. Melihat Yu Yunzi mengatakan ini, ekspresi Feng Yidao berubah. Dia tidak berteman dengan Wu Sengling, dan karena prasangkanya, bahkan jika pangeran kedua mengatakannya sendiri, dia masih yakin bahwa Wu Sengling ada di balik layar. Namun, dia tak berani berdebat di depan umum. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, Pangeran kedua Mingjian, kuharap pangeran kedua akan menemukan pelaku sebenarnya sesegera mungkin. Ya, pangeran. Kedua mengangguk, lalu menatap Wu Yun. Berkata, Wu Yun, Yuan Yuxing, ikutlah denganku ke istana pangeran distrik. Balbert mengerutkan kening dan menatap Wu Yun, dia sedang menunggu keputusan Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak ragu-ragu, dia sudah mengharapkan hasil ini. Semuanya dirancang oleh pangeran kedua. Dia ingin menghindarinya, tapi sekarang dia sepertinya telah melompat ke dalam perangkap. Sekarang dia tidak bisa bersembunyi atau melarikan diri. Mengangguk, ya. Pangeran kedua mengangguk, lalu berkata, oke, masalah ini sudah selesai untuk saat ini. Saya akan membawa Wu Yun dan Yuan Yuxing pergi dulu. Sedangkan bagi Anda tidak diperbolehkan membuat keputusan apapun sebelum saya dapatkan hasil penyelidikan. Ini memalukan bagi Dekan Wu Sengling dan Akademi Tianlong. Saat dia berbicara, dia melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, semuanya, apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Semua orang setuju secara serempak. Orang-orang yang setuju juga termasuk Yu Yunzi dan Feng Yidao. Namun, ketika semua orang bergema, Yu Yunzi masih bertanya dengan berani, Yang Mulia, saya, Yu Yunzi, berani bertanya, berapa lama Yang Mulia memberi kami jawaban? Tidak lebih dari 3 hari. Jawaban pangeran kedua membuat semua orang tercengang. Mereka mengira pangeran kedua akan menetapkan batas waktu yang relatif murah untuk diri mereka sendiri. Sebab, keputusan ada di tangannya sendiri. Namun dia tidak pernah menyangka pangeran kedua hanya akan memberinya waktu 3 hari. Namun, mereka tidak mengerti, tapi Wu Yun mengerti apa maksud pangeran kedua. Batas waktu 3 hari ini kelihatannya ketat, namun nyatanya sudah sangat murah hati. Karena yang dibutuhkan pangeran kedua bukanlah hasil penyelidikan. Tidak akan ada hasil sama sekali dari masalah ini. Awalnya, pangeran kedua mengirim seseorang untuk melakukannya. Apa yang bisa dia temukan melalui penyelidikan? Yang dia butuhkan hanyalah jawaban dari Wu Yun. Dan kembalinya Wu Yun ke rumah pasti akan menjadi hasil dari apa yang disebut penyelidikan ini. Adapun jawaban seperti apa, hasil seperti apa yang sesuai. Wu Yun belum bisa membuat prediksi yang lengkap. Sementara Wu Yun berpikir,
dia hanya mendengar Yu Yunzi menangkupkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengganggu pangeran kedua." Semuanya sudah berakhir, dan masalah ini akhirnya berakhir untuk saat ini. Pangeran kedua memandang Wu Yun dan yang lainnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Wu Yun dan Wu Sengling saling memandang, dan Wu Sengling berbisik, "Hati-hati." Ya, Wu Yun mengangguk, dan setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti. Berhenti tiba-tiba lagi. Pangeran kedua berkata dengan heran, "Apa? Apakah ada yang lain?" "Ya." Pangeran kedua, "Tolong tunggu saya sebentar." Wu Yun menangkupkan tangannya dan kemudian menatap Guan Qiyun. Setelah beberapa saat, dia melepas cincin penyimpanan baru dari jarinya dan berkata, "Manajer Yun, saya ingin tahu apakah kinerja saya dalam berburu monster kali ini masih dapat dihitung." Manajer Yun tertegun, dan kemudian melihat ke arah pangeran kedua. Dia sangat bijaksana dan berkata, "Pangeran kedua, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk membuat keputusan mengenai masalah ini. Saya orang yang bersuara lembut. Dengan Anda di sini, saya tidak berani membuat kesimpulan terburu-buru." Pangeran sedikit mengernyit, dia berkata, "Karena untuk sementara waktu, bantu dia menghilangkan kecurigaan dan melakukannya secara alami." "Oke." Wu Yun segera mengambil alih pembicaraan, "Kalau begitu, pangeran kedua, aku punya permintaan tidak baik lainnya. Sebelum memulai penilaian ini, 5 kekuatan tingkat tinggi diakon memberi kami hadiah tambahan. Saya pikir saya harus mengambil hadiahnya terlebih dahulu sebelum pergi. Kalau tidak, bukankah perjalanan saya akan sia-sia?" Begitu kata-kata ini keluar-keluar, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Wu Yun akan mengatakan hal seperti itu dalam keadaan seperti itu. Meskipun pangeran kedua menunjukkan tanda-tanda mendukungnya. Tapi apakah ini terlalu berlebihan? Apalagi dia masih langsung meminta reward, kenapa menurutnya dia bisa meraih juara pertama? Untuk menjadi nomor 1, Li Lengyuan dari Akademi Wuheng mungkin adalah protagonis yang paling meyakinkan. Namun, pangeran kedua hadir pada saat ini. Meskipun semua orang memiliki keraguan di hati mereka, tidak ada yang berdiri dan mengatakan apapun. Namun, terlihat ekspresi Li Lengyuan saat ini kurang bagus. Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adegan di mana Wu Yun dan yang lainnya berburu Warcraft bersama dengan Yu Chengqiao dan yang lainnya dari Akademi Yufeng. Tapi sekarang, saya khawatir semua inti spiritual telah jatuh ke tangan Wu Yun saja. Faktanya, tidak ada kebencian langsung antara dia dan Wu Yun. Alasan mengapa Akademi Wuheng yang diwakilinya juga ikut serta dalam rencana menjebak Wu Yun. Itu karena dia tahu jika itu adalah jumlah total inti spiritual yang diburu Wu Yun dan Yu Chengqiao, 2 orang akademi, bersama-sama. Saya khawatir dia mungkin tidak dapat membandingkan. Alasan kenapa dia menjebaknya adalah karena dia ingin membatalkan hasil perburuan Wu Yun, agar dia bisa dengan mudah mendapatkan tempat pertama. Adapun yang lainnya, dia bahkan tidak memikirkannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika kita berbicara tentang satu perguruan tinggi di sini, apakah itu kekuatan perguruan tinggi secara keseluruhan atau kekuatan individu? Akademi Wuheng mereka adalah yang terkuat. Apalagi reward tambahan yang diberikan oleh 5 kekuatan level tinggi kali ini memang cukup menggiurkan. Dia telah memutuskan untuk memenangkan tempat pertama ini dan mendapatkan semua hadiahnya. Saya pikir semuanya akan terjadi pada tempatnya. Tapi saya tidak menyangka segalanya akan berubah secara dramatis. Saat ini, dia hanya bisa menunggu jawaban pangeran kedua. Diharapkan pangeran kedua bisa langsung menghentikan Wu Yun meminta hadiah. Namun, dia tidak menebak pikiran batin pangeran kedua. Pangeran kedua melirik Diaken dan 5 orang lainnya, dan bertanya, 5 Diaken, apa yang dikatakan Wu Yun itu benar? Diakon Guo dan yang lainnya saling memandang dan berkata, kembali ke pangeran kedua, itu benar. Itulah yang terjadi. Kalau begitu, itu akan berhasil. Tapi Wu Yun, saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu Anda mengumumkan hasil penilaian. Anda cukup memberitahu jumlah inti spiritual yang Anda miliki diperoleh, lalu konfirmasikan dengan manajer Yun. Jika yang ketiga, ambil hadiahnya dan pergi. Jika Anda bukan yang pertama, Anda akan langsung meninggalkan saya. Ya. Wu Yun tersenyum sedikit, penuh percaya diri. Dia masih sangat yakin dengan tempat pertama ini. Tapi saat Wu Yun hendak menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Guan Qiyun, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara.
Pangeran kedua, maafkan saya atas kata-kata saya yang berani. Saya khawatir ada yang salah dengan tindakan ini. Wu Yun bersalah saat ini. Meskipun dia belum dikonfirmasi, dia saat ini adalah satu-satunya tersangka terbesar, dan orang yang berbicara itu ternyata adalah Li Hengsheng, adik laki-laki Li Lengyuan di Universitas Wuheng. Namun, dia berhenti lagi di tengah kalimat. Pangeran kedua sedikit mengernyit dan berkata, "Tidak masalah, teruslah bicara, dan apa?" Li Hengsheng berhenti dan melirik ke arah dekan dan kakak laki-lakinya Li Lengyuan. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 980 Perjanjian Perjudian. Kemudian dia berkata, "Pangeran kedua, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Wu Yun mengambil semua inti spiritual dari beberapa orang di Akademi Yufeng. Jika Wu Yun cukup beruntung untuk memenangkan tempat pertama ini, saya, Akademi Wuheng, akan menjadi pertama menolak menerimanya. Izinkan saya bertanya tentang perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam penilaian. Tidak ada yang yakin bisa bersaing dengan kedua perguruan tinggi tersebut. Sebenarnya semua orang sudah mengetahui hal ini sejak lama. Oleh karena itu, tidak ada yang terkejut saat ini. Saya hanya merasa Li Hengsheng sangat berani dan berani mengatakan hal seperti itu di depan pangeran kedua." Benar saja, rasa dingin yang tak terlihat melintas di alis pangeran kedua. Dia berkata, "Kalau begitu, menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk memenangkan tempat pertama ini?" Mendengar ini, semua orang sedikit gemetar. Mereka dapat mendengar ada yang tidak beres dengan nada suara pangeran kedua. Orang dengan ekspresi paling jelek saat ini adalah dekan Universitas Wuheng. Tentu saja, jika Li Hengsheng berani berbicara, dia telah mengizinkannya. Namun saat ini, saya tidak punya pilihan lain selain mengambil keputusan. Dia memberi isyarat kepada Li Hengsheng untuk terus berbicara dengan matanya. Setelah Li Hengsheng menerima perintah tersebut, dia juga melanjutkan, kembali ke pangeran kedua, "Tidak ada keraguan apakah itu kekuatan individu atau kekuatan keseluruhan. Orang nomor satu secara alami adalah orang nomor satu di Akademi Wuheng saya, Li Lengyuan, kakak senior Li." Saat dia berbicara, dekan Universitas Wuheng sedikit khawatir. Li Lengyuan, sebaliknya, tampak menyendiri dan sombong. Dia jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Untungnya pangeran kedua tidak marah. Hal itu pun membuat dekan Universitas Wuheng menghela nafas lega. Pangeran kedua bertanya, "Wu Yun, apakah ini benar-benar yang dia katakan?" Wu Yun tahu bahwa masalah ini bukan lagi rahasia, jadi tidak ada salahnya menceritakannya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya memang melepas cincin penyimpanan dari mayat Yu Chengqiao. Namun, Anda sepertinya lupa bahwa aturan penilaian mengizinkan Anda mengambilnya dari orang lain. Terlebih lagi, saya baru saja mengambilnya dari mayat. Saya baru saja mendapatkan inti roh, jadi mengapa tidak?" Pada titik ini, Wu Yun berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Namun, jika saudara-saudari Akademi Wuheng tidak yakin, saya dapat melepaskan inti roh yang saya peroleh dari Yu Chengqiao. Tenaga nuklir tidak masuk hitungan." Kata-kata Wu Yun membuat semua orang terdiam. Tapi di saat yang sama, dia sangat terkejut. Karena apa yang dikatakan Wu Yun memang benar adanya. Tapi di saat yang sama, nada percaya diri Wu Yun mengejutkan mereka. Dia sepertinya tidak peduli dengan inti spiritual yang dia peroleh dari Yu Chengxiao, seolah-olah dia bisa dengan mudah memenangkan tempat pertama hanya dengan mengandalkan inti spiritual yang dibunuh oleh mereka berdua. Li Lengyuan, Li Hengsheng dan lainnya juga tercengang. Mereka juga tidak menyangka kualitas psikologis Wu Yun begitu kuat dan dia bisa begitu tenang di saat seperti itu. Faktanya sudah begini, jika Akademi Wuheng masih memiliki sedikit rahmat, yang harus mereka katakan adalah, "Kalau begitu, jangan menyerah. Biarkan Anda menghitung semua inti spiritual bersama-sama." Karena Wu Yun telah mengambil kata-katanya secara ekstrim dan juga melakukan kemunduran secara ekstrim. Namun, imbalannya terlalu menggiurkan. Di hadapan pahala yang menggiurkan ini, kasih karunia tidak lagi diperlukan. Lagi pula, mereka tidak yakin bahwa mereka benar-benar dapat menangkap jumlah inti spiritual yang diburu oleh Akademi Tianlong dan Yufeng pada saat yang bersamaan. Li Hengsheng tanpa malu melanjutkan, "Kalau begitu, kamu sendiri yang mengatakannya, tapi bagaimana kami bisa menentukan berapa banyak inti spiritual yang kamu peroleh dari Yu Chengqiao?
Wu Yun tersenyum dan berkata, sesederhana ini. Karena aku telah berburu dengan milikku sendiri sebelumnya, dan perbedaan kekuatan antara akademi mereka sebenarnya tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, Wu Yun tahu betul berapa banyak inti spiritual yang dapat diburu oleh masing-masing murid akademi ini dalam 5 hari. Oleh karena itu, ia memberikan angka yang cukup untuk meyakinkan semua orang. Saya melihat Wu Yun mengangkat cincin penyimpanan di tangannya dan berkata, 1000, saya berinisiatif menyerahkan jumlah 1000 inti spiritual dari inti spiritual yang saya buru, dan sisanya menjadi milik saya. Kata-kata keluar, pupil semua orang menyusut. Kemudian mereka mulai berbicara tak terkendali. Bahkan ekspresi pangeran kedua pun berubah. Dia tidak pernah menyangka Wu Yun akan sekeras itu. Berikan saja 1000 keping. Meski jarang mengikuti urusan penilaian, sebagai pangeran kedua istana, ia sedikit banyak mengetahui hasil penilaian selama ini. Waktu berburu 5 hari, belum lagi 1000 keping. Rata-rata, siapapun yang memiliki lebih dari 800 dianggap sebagai kekuatan akademi yang sangat luar biasa. Namun Wu Yun justru dengan berani mengatakan bahwa ia akan langsung merelakan 1000 keping, bahkan terlihat sangat percaya diri dengan nomor tersebut setelah merelakan nomor tersebut untuk menjadi juara pertama. Jadi berapa banyak monster yang dia buru? Bahkan pangeran kedua pun berpikiran demikian, dan yang lainnya memandang Wu Yun dengan mata tercengang. Mereka bahkan mengira Wu Yun gila. Bicarakan saja dengan santai, dan masalah ini akan selesai. 1000, ini masalah besar. Orang gila. Dan Li Lengyuan segera membuang ekspresi nakal dan percaya diri di wajahnya. Saya pikir Wu Yun telah jatuh ke dalam perangkap, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Manajer Yun, mohon permisi. Mari kita hitung dan bulatkan 1000 dari totalnya. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Wu Yun langsung melemparkan cincin penyimpanan di tangannya ke manajer Yun. Tentu saja, manajer Yun melirik pangeran kedua sebelum mengetuk. Dengan persetujuan pangeran kedua, dia mulai menghitung. Saat ini, mata semua orang di sekitarnya terfokus pada manajer Yun. Menunggu hasil penghitungan yang akan dia umumkan. Namun, sebelumnya manajer Yun siap mengambil stok. Wu Yun tiba-tiba berkata tanpa peringatan, manajer Yun, harap tunggu sebentar. Saya bisa melepaskan inti spiritual ini, tetapi saya punya permintaan. Permintaan apa? Li Hengsheng masih bertanggung jawab menjadi juru bicara. Universitas Wuheng. Sejak kamu yang memprakarsai masalah ini, aku ingin bertaruh denganmu. Apakah kamu berani? Menghadapi pernyataan Wu Yun yang meremehkan, beberapa orang di Akademi Wuheng memperketat ekspresi mereka, dan selalu ada perasaan yang tidak diketahui. Firasat. Bagaimana cara bertaruh? Kali ini, bukan lagi Li Hengsheng dari Akademi Wuheng yang berbicara. Tapi Li Lengyuan. Bagaimana cara bertaruh? Ini sangat sederhana. Jika saya masih bisa mendapatkan tempat pertama setelah menyerahkan 1000 inti spiritual, saya ingin semua orang di Akademi Wuheng berlutut dan memuja saya di depan umum dan mengakui saya sebagai kakak laki-laki Anda. Tentu saja tidak, termasuk dekanmu. Wu Yun mengatakannya dengan sangat mudah. Namun di telinga semua orang, itu seperti sambaran petir. Biarkan semua orang di Akademi Wuheng mengenalinya sebagai kakak laki-laki mereka. Ini terlalu berani. Dia sepertinya lupa bahwa dia masih bersalah saat ini. Hanya saja kecurigaan itu dihilangkan untuk sementara. Benar saja, bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang terkejut. Wajah semua pihak yang terlibat di Akademi Wuheng menjadi pucat. Di sisi lain, wajah pangeran kedua tidak menunjukkan banyak fluktuasi. Dilihat dari sorot matanya, dia sepertinya semakin menghargai Wu Yun. Saat ini, di antara orang-orang di Akademi Wuheng, yang memiliki ekspresi paling jelek adalah Li Lengyuan. Dalam benaknya, ini adalah penghinaan yang nyata. Meskipun yang dibicarakan Wu Yun hanyalah taruhan sederhana, dia pernah kalah. Berlutut dan beribadah di depan umum. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi wajah Universitas Wuheng Distrik Yanbei. Namun jika mereka tidak setuju, reputasi mereka akan semakin buruk. Dia tidak mengingat nomor Wu Yun setelah menyerah. Namun, Wu Yun terlalu percaya diri dan tidak normal. Dia harus menanggapinya dengan serius. Namun, sebelum berbicara, Li Lengyuan menatap pangeran kedua dengan dingin. Setelah memastikan bahwa pangeran kedua tidak siap untuk campur tangan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya berjanji, Wu Yun,
saya ingin melihat apa yang membuat Anda begitu sombong dan sombong. Jika Anda menang, saya berjanji kepada Anda permintaan Anda, tapi jika Anda kalah, apakah Anda berani melakukannya? Setuju dengan permintaanku. Belakangan, suara Li Lengyuan menjadi semakin gelap dan dingin. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa dia benar-benar marah saat ini. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.